Assalamualaikum Ustadz Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik tunggu ya. Abang buka dulu ya. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali walaupun secara virtual malam hari ini. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita malam hari ini ya, untuk sama-sama belajar ya, untuk sama-sama belajar. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah malam hari ini sebenarnya spesial ya, materi bonus dari Yai Bung Ben, karena kita sudah masuk ke materi Baitul Quran. Insya Allah sebelum lanjut ke materi-materi berikutnya, kita akan mereview ya, malam hari ini spesial ya, akan direview oleh Kiai Beni Sulastyo. Judulnya adalah Masjid Bintang 5. Nah, Masya Allah, ini jadi review dari materi pondasi Baitullah. Alhamdulillah, atas izin Allah ini tidak ada di skenario kan ya Bapak Ibu sekalian. Ini yang jadwal ngajinya semuanya tidak dijadwalkan. Nah, jadi saya tiba-tiba dari Masjid At-Taqwa sudah siap, Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi kita langsung beri kesempatan ya Masjid At-Taqwa. Inilah alhamdulillah skenario Allah ya, skenario yang terbaik. Kemudian dari Masjid Titik Cahaya juga mau ngaji ya. Ini jauh dari Sulawesi, jadi dari Pulau Jawa ngaji, dari Sulawesi ngaji ya kan. Moderatornya dari Kalimantan. Masya Allah. Luar biasa ya. Ini nggak mungkin terjadi kalau kita offline ya, tapi kalau online nih Masya Allah semuanya terjadi, semuanya bisa terjadi ya Allah. Baik, alhamdulillah kita akan dengarkan dulu terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dari adik-adik ya, Masjid At-Taqwa Jakarta Timur. Selanjutnya baru nanti dari Masjid Titik Cahaya Sulawesi Selatan. Baik, kepada adik-adik kita persilakan untuk pembacaan ayat suci Al-Qurannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Alla ta'budu illallah. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharam mislana wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradiluna ba'diyar ra'i wa ma nara lakum alaina min fadlin bal
عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada adik-adik ya dari Masjid At-Taqwa Jakarta Timur. Masya Allah. Semoga bisa menjadi penghafal Quran ya, jadi anak yang soleh, jadi alim ulama ya, insya Allah yang memakmurkan masjid nanti, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan nanti hadiahnya nanti menyusul, insya Allah ya. Nanti Ustadz mudah-mudahan bisa berkunjung ya ke Masjid At-Taqwa langsung nanti diantarkan oleh-oleh dari Pontianak nanti. Nah, nanti Ustadz mau ketemu sama Nayo siapa lagi ya? Lupa jadi namanya kemarin ya. Nah, siapa? Ardi ya, semuanya nanti ya kita ketemu insya Allah. Mudah-mudahan Kiai Lukman juga bisa berkunjung ke Masjid At-Taqwa, ya Bung Ben, guru-guru kita di Masjid Kalpam Jalan insya Allah ya. Baik, insya Allah selanjutnya dari Masjid Titik Cahaya, Ustadz Suhardi akan membacakan Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-45 dan 47 beserta artinya. Silakan, Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Suhardi dari Masjid Titik Cahaya Bone, dan sekarang ini kami sedang bersama dengan para marbot masjid dari jamaah muda Masjid Titik Cahaya. Mohon maaf lahir batin insyaallah. Dan selanjutnya mari kita lanjutkan bacaan kita. Bacaan kita di surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 47. Sebelum kita mengaji, mari sama-sama kita niatkan semoga apa yang kita baca serta apa yang kita ikhtiarkan menjadi amal soleh yang senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengalir pahalanya kepada kedua orang tua kita serta menjadi wasilah penggugur dosa-dosa kita di masa lalu. Ila hadratin Nabiul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق Allahul Azim. Artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami ilmu agar bisa mengamalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada santri-santri Maaf Ustaz, hujan. jamaah Masjid Titik Cahaya ya, terutama Ayahanda Imam Sajab ya. Masya Allah, berkah Bang Imam. Masya Allah, santri-santrinya luar biasa. Alhamdulillah baik, insya Allah. Alhamdulillah ya Bung Ben sudah bersama kita ya. Assalamualaikum ya Bung Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya terpana dengerin suara ngajinya. Iya Bung Ben nih dari Jakarta Timur tadi Masjid At-Taqwa ya. At-Taqwa Muhammadiyah Allah, Jakarta Allah. Timur. Masya Allah. Dan makin banyak nanti masjid-masjid Muhammadiyah juga yang nanti mengikuti ya jejak-jejak Masjid At-Taqwa di Jakarta Timur. Amin. Kemudian dari Masjid Titik Cahaya Sulawesi Bung Ben. Jadi dari Pulau Jawa Mustajab. pindah ke Sulawesi, Masya Allah. Dan selanjutnya kita kembali ke Kalimantan. Nah, insya Allah malam hari ini ya Bung Ben akan mereview ya. Alhamdulillah sudah ada 100 lebih jamaah yang malam hari ini insya Allah membersamai. Semoga malam hari ini kita semakin memperkuat ya materi khususnya pondasi Baitullah. Semoga masjid-masjid kita nantinya bisa bertransformasi ya menjadi masjid yang makmur berkah berlimpah. Insya Allah untuk mempersingkat waktu Bung Ben, kita akan langsung saja ya masuk ke materi malam hari ini. Kepada yang Bung Ben kami persilakan. Ya, terima kasih Bang Gun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan melaksanakan pendalaman materi gitu ya terhadap banyak materi yang sudah kita pelajari selama lebih dari 1 bulan kalau nggak salah saya. Nanti saya akan coba membawakan materi tentang Masjid Bintang 5 ya, yang sederhana saja. Saya hanya bikin 4 slide gitu ya.
Cuman hari ini saya kepengen diskusi ya, sebelum saya membawakan materi, kepengen diskusi terlebih dahulu. Kira-kira materi Baitullah kemarin apa yang masih belum dipahami ya, atau mungkin masih belum tune in ya, atau mungkin ada kesulitan dalam menerapkan berbagai macam konsep ya yang sudah disampaikan oleh banyak pemateri dalam pelatihan sebelum ini. Mungkin ada yang kepengen memberikan masukan atau tanggapan atau apa. Silakan. Silakan Bapak Ibu, sudah bisa langsung diaktifkan speakernya. Ini ngobrol dulu nih Bang Gun, ngobrol dulu. Dari siapa? Ini banyak juga peserta yang alumni PMB 2, 3, 4, 5 yang bebas lah, ini diskusi bebas ya, karena ini materi bonus ya. Materi bonus ya, tambahan saja. Ada? Baik, kalau nggak ada sambil jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa nih? Aduh, mohon dengan Wendy, Pak Ustadz dari Bandung. Oh, Mas Wendy, siap. Iya. Silakan. Aduh, kebetulan lagi di kendaraan jadi nggak kelihatan. Oh iya. Ya. Tapi sambil nyimak aja. Siap. Jadi alhamdulillah dari beberapa pertemuan, cuman kemarin ada absen karena mungkin waktunya nggak bisa ya Ustadz ya, tapi lihat di YouTube alhamdulillah. Secara ini dahsyat ya Pak Ustadz. Ya. Baru menyimak dari beberapa materi dan saya sudah Wendy sharing di DKM. Sebetulnya ide-ide itu udah ada, cuman memulainya itu dari mana gitu kemarin itu. Begitu kita kasih slide dan yang lain, alhamdulillah. Yang menjadi pertanyaan itu, nah otomatis kan kalau dilihat itu apabila kita ke Baitul Muamalah ya, karena kalau untuk pengajian sih udah ada yang rutin, baik itu untuk orang tua malam minggu sama malam Jumat, yang remaja itu juga pada Isyad, yang untuk anak-anak itu pada Maghrib. Nah, untuk Baitul Muamalahnya ini kita rencananya mau buat usaha gitu ya, mau buat usaha. Kalau dilihat dari struktur yang kemarin sempat disampaikan, nah apakah itu badan usaha, namanya itu bisa badan usaha milik masjid atau bagaimana gitu Pak Ustadz? Satu itu, yang kedua kan berarti kan ownernya itu ya jelas Allah ya Pak Ustadz ya. Nah terus badan usaha milik masjid ini strukturalnya itu apakah terpisah dengan DKM yang mengurusi urusan yang mohon maaf untuk Baitul Muamalah gitu atau gimana itu? Ya Mas Wendy, jadi kita materinya belum sampai ke Baitul Muamalah ya, tapi nggak masalah karena ada pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang bagaimana posisinya di Baitul Muamalah itu. Kalau kami di Masjid Kapamun Jalan 100% saham itu dimiliki oleh masjid. Gitu ya. 100%. Jadi sejak awal ya seperti itu. Tidak ada niat sama sekali bagi kita tuh untuk berbagi, untuk segala macam. Itu yang membuat kalau misalnya ada muamalah, berbagi, dulu pernah juga dilakukan dan berakhir dengan konflik. Oh, gitu. Berakhir dengan konflik. Tapi begitu dia dijadikan 100% milik masjid, malah justru berkembang, malah menguntungkan. Ya. Malah menguntungkan. Nah, siapa kemudian yang harus diserahkan? Yang diserahkan tentu saja orang yang ahli. Saran saya, kalau sahabat-sahabat sekalian kepengen bikin Baitul Muamalah, ya kembangkan jaringan kepada para saudagar. Nggak usah coba-coba sendiri. Cari saudagarnya, minta bikinkan dia perusahaan, ya. Untuk dimiliki oleh masjid, kemudian keuntungannya kasihkan ke masjid.
gitu. Itu lebih mudah. Apakah ada yang mau? Selama teman-teman itu bisa meyakinkan bahwa masjid teman-teman itu ya adalah masjidnya Allah, bukan masjid milik pribadi, bukan milik kelompok, bukan milik perorangan, biasanya ya para saudagar itu mau. Ya, para saudagar itu mau. Nah, ini sedang kita coba juga, sudah ada beberapa pengusaha yang mau membikinkan usaha itu untuk masjid gitu ya. Nah, dengan cara seperti itu maka risiko kegagalan akan lebih kecil, ya, minim karena digarap oleh orang ahli, ya. Kemudian juga fokus, mereka punya tim sendiri, ya. Kemudian kita punya saham di situ, ya. Kita punya saham di situ. Bagaimana aplikasinya? Misalnya, ya di mana di tempat di Bandung itu kan banyak sekali usaha-usaha pertokoan atau mungkin rumah makan atau mungkin nasi goreng, ya itu di lobby saja, Pak, kami kepengen bikin yang serupa, ya tolong bikinkan, gitu ya. Nah, keuntungannya 100% untuk masjid. Itu kalau misalnya pengusahanya memang pengusaha yang soleh, ya biasanya malah mereka yang akan membikinkan. Nah, ini memang perlu pengorganisiran para saudagar, ya. Nah, nanti teman-teman yang nggak paham nggak usah ikut campur, nanti malah repot gitu ya. Nah, yang kedua, kalau misalnya di Masjid Pamunjalan itu kita kuatkan baitul malnya. Nanti main di sektor perdagangan. Ya, ketika ada gerakan infak, gerakan zakat, ya, itu kemudian belanjanya di badan usaha milik masjid. Ya. Nah, harganya harga retail, kemudian teman-teman itu mengambil barang di agent, ya, itu mendapatkan potongan. Potongan itulah kemudian untuk membiayai kehidupan masjid. Di Masjid Pamunjalan, ya, itu hampir 70% ya pendapatan kita itu ditopang oleh aktivitas ekonomi protektif dari Baitul Mal, 70%. Jadi usaha kita itu 70%-nya pendapatan dari dari proteksi belanja infak, belanja zakat dalam bentuk barang, ya. Nah, itu jauh lebih tidak berisiko, ya. Nah, siapa yang harus mengelola itu? Ya, kalau legalitasnya sebaiknya mengikuti peraturan yang ada di negara, ya, bisa bikin CV, koperasi, atau mungkin kalau misalnya diperlukan ya bikin bikin PT sekalian pun nggak ada masalah. Itu hanya legalitas saja. Ya, kalau perdagangan nggak perlu. Tapi kalau udah sampai besar, sampai miliaran, sebaiknya sudah ada badan hukum tersendiri. Badan hukum itu ada 2, koperasi atau PT. Ya, gitu ya Pak Wendy ya. Dan nanti di Baitul Muamalah kita akan bahas lebih detail lagi tentang Baitul Muamalah. Ya Pak Ustadz, terima kasih penjelasannya. Ini karena saya lagi di jalan, alhamdulillah nyimak aja ya Pak Ustadz ya. Siap. Ya. Baik, makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, saya akan mulai ya langsung materi kita ini. Tentang Baitullah, kita sudah banyak membahas tentang pentingnya fondasi Baitullah ini ya untuk menuju masjid bilioner, masjid yang beromset dan beraset miliaran, ya. Kemudian masjid yang berkah, makmur, berkah berlimpah, ya. Fondasi yang paling penting itu adalah manusia. Dan manusia ini yang paling penting adalah kepemimpinan, ya. Kepemimpinan ini ya itu kalau ditegakkan akan menghasilkan pengikut yang taat, dan ketika kolaborasi antara pemimpin ya kemudian dengan pengikut yang taat, ya itu insya Allah Allah akan turun keberkahan di masjid itu. Kita juga sudah belajar tentang syarat-syarat bagaimana kemudian sebuah masjid itu bisa menjadi makmur, berkah berlimpah berdasarkan surat pedoman di Al-Quran. Tidak boleh syirik, tidak boleh kufur, kemudian harus beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, dan seterusnya. Itu semuanya adalah fondasi yang apabila teman-teman hari ini merasa sumpek, berat, ya kemudian belum bisa mengimplementasikan, jangan salahkan orang lain, ya coba cek ya di konsep kepemimpinan, di konsep-konsep yang sudah diterapkan, yang sudah diukir oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an, terutama di surat At-Taubah 17 dengan 18. Ya, jangan salahkan orang lain. Biasanya di situ tempatnya. Ya. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, ya, Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal, kemudian Baitul Muamalah itu adalah sebuah platform, sebuah cara berpikir ya yang
mestinya sahabat-sahabat sekalian itu sudah harus bisa mengimplementasikannya, karena mengimplementasikan keempat hal itu sangat mudah, nggak ribet gitu ya. Hanya perlu Baitullahnya ya sudah ada masjid, kemudian Baitul Qur'annya ya, itu semua orang-orang yang mengurusi masjid itu jangan sekedar mengurusin masjid karena menerima gaji, tapi mengabdilah menjadi seorang santri. Berarti sudah tegak Baitul Qur'annya, kemudian ada pengajian-pengajian, ada apa namanya, ada sekolah-sekolah itu disebut dengan Baitul Qur'an. Menjadikan berkomitmen untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman, maka tegaklah Baitul Qur'an di masjid kita. Ya, kemudian Baitul Mal ya, dengan memfasilitasi orang untuk membayar zakat, infak, sedekah ya, dan wakaf, ada pengurusan sendiri, ada ruangan sendiri dan digarap dengan serius, maka tegaklah sudah Baitul Mal. Nggak usah mikir yang lain-lain, mikir gimana izin segala macam, itu nanti. Ya, itu nanti. Ya. Kemudian kalau misalnya ada para saudagar yang kita minta untuk berkolaborasi, ya, membuka toko, meminjamkan ruang masjid untuk beraktivitas muamalah ya, kemudian ada aktivitas bagi hasil di situ, maka sudah tegaklah Baitul Muamalah. Sesederhana itu saja ya. Bagaimana menegakkan 4 pilar itu di masjid kita, nggak usah rumit-rumit ya. Jadi mulai dari mana ya? Mulai dari manusia, bukan mulai dari yang lain-lain ya. Kesulitan kita adalah bagaimana kemudian kita bisa membangun ukhuwah. Ukhuwah itu ikatan ya, ikatan ya. Maka apa namanya, kita perlu kembali membaca sirah nabawiyah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat sampai di Madinah, ya kan, ada 4 perintahnya. Ya. Pertama, ya kan, apa namanya, sampaikan salam, tebarkan salam. Yang kedua, bagikan makanan. Ya. Yang ketiga, ya kan, sambung tali persaudaraan. Ya. Kemudian yang keempat, laksanakan sholat malam. Ya. 3 hal yang perintah pertama itu, ya itu sangat mudah dilakukan di masjid kita. Ya, itu sifatnya komunitas, sifatnya berjamaah bareng-bareng. Maka kalau misalnya ada pengurus masjid yang tidak mampu ya untuk menciptakan kedamaian, malah konflik, itu tidak bakalan bisa makmur. Ya. Kalau ada masjid-masjid yang pelit, tidak mau berbagi makanan dengan jamaah, uangnya disimpan-simpan, itu tidak sesuai dengan perintah Rasulullah. Bahkan kawan-kawan bisa dianggap menentang perintah Rasulullah. Ya. Kalau ada pengurus masjid yang hari ini masih berpikiran, ya masih apa namanya, enggan untuk mengikat tali persaudaraan, malah menebar-nebarkan konflik, ya malah merusak ukhuwah, ya kan, berarti dia tidak taat dengan perintah Rasulullah. Ya. Itu aja ya masalahnya. Kalau misalnya kita taat dengan Rasulullah, ya itu ya, tebarkan salam, bagikan makanan, ya kan, kemudian sambung tali persaudaraan. Ya, kalau yang sholat itu wilayahnya wilayah ibadah pribadi individu. Kalau yang 3 itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Itu nggak susah, itu mudah. Ya. Lalu bagaimana indikatornya? Sahabat-sahabat sekalian harus punya level-level. Kita kemarin juga sudah menyampaikan materi tentang transformasi masjid. Itu adalah sebuah konsep, sebuah narasi, ya. Nah, kali ini ya, itu saya sederhanakan lagi, ya. Nanti sahabat-sahabat sekalian bisa mengajak diskusi para pengurus masjid. Kita ini sebenarnya di level mana sih? Ya. Kita kasih ya, ini kajian Masjid Enterprise, kita kasih yang simpel saja. Ya, kita bikin ada 5 bintang. Ya, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Ya. Nah, di level manakah masjid kita? Itu nanti akan dijadikan bahan untuk diskusi. Kita ini mau naik level apa enggak? Ya, semakin banyak bintangnya, mestinya ya masjid itu akan semakin makmur. Nah, leveling bintang ini ya, itu kami bikin berdasarkan fasilitas. Ya, berdasarkan fasilitas yang kita install di masjid. Tentu saja ini berupa fasilitas itu benda mati semua. Ya, yang paling penting adalah manusianya. Jadi setiap fasilitas itu harus ada penanggung jawabnya. Sederhana saja menerapkannya. Nah, di akhir diskusi ini saya kepengen diskusi apa yang akan kita lakukan untuk menaikkan level masjid kita.
ya, level-level masjid kita. Nah, tentu saja ini semua level-level itu yang tahu bapak-bapak sekalian yang ikut pelatihan ini. Kita nggak bisa menganalisis. Tapi dari konsep atau narasi yang akan kami sampaikan nanti, semoga sahabat-sahabat sekalian bisa mengukur diri di level mana, kemudian akan dinaikkan kemana, ya. Nah, sambil menaikkan itu, tentu saja pilar-pilar masjid bilioner, pilar-pilar kemacetan itu kemarin yang kita sampaikan itu sudah harus ditegakkan. Saya izin share screen, Bang Gun. Siap, ya, Bung Ben. Sudah tampil ya? Sudah. Oke, ini materinya Masjid Bintang 5. Jadi tidak hanya sekedar hotel aja ada bintang 5, masjid pun harus kita leveling, ya. Untuk mendapatkan bintang 5 sebuah hotel itu memerlukan persyaratan. Nah, ini kita bikin sederhana saja. Sederhana itu bukan kemudian menjadi sebuah teori, sebuah kesepakatan itu enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau, besok kita bisa kolaborasi untuk bikin asosiasi masjid ya. Ya, kita bikin leveling. Ya, leveling ini masjid bintang 1, tapi nanti akan banyak yang tersinggung ya. Ini level bintang 1, bintang 2, bintang 3. Nah, sebaiknya ini hanya buat platform berpikir saja, platform untuk refleksi, bukan berpikir ya, platform untuk refleksi, ya, melakukan otokritik, melakukan penilaian, melakukan audit, ya, agar kemudian masjid-masjid kita bisa kita naikkan levelnya, ya. Nah, ini teman-teman sekalian, pertama adalah masjid bintang 1, yang kedua ya itu masjid bintang 2, yang ketiga masjid bintang 4, ya. Nanti masjid bintang 5-nya saya akan jelaskan pada bagian terakhir. Ya. Apa yang kemudian seperti apa sih masjid yang punya bintang 1 ini? Ya, punya masjid saja sudah dapat bintang, Pak. Ya, jadi tidak ada bintang 0. Ini semuanya bintang 1. Ya kan? Apa syarat ya, yang harus dipenuhi agar masjid kita itu mendapatkan bintang 1? Yang pertama tentu saja dia sudah melaksanakan tempat untuk sholat. Ya, ada tempat sholatnya, itu sudah ya sudah cukup, sudah mendapatkan bintang 1. Ya, bintangnya bertambah lagi, tambah kuat ya, mungkin 1,5 gitu ya. Ya, itu ketika disediakan tempat untuk bersuci, ya, tempat untuk berwudu. Ya. Ada nggak masjid yang tidak punya tempat wudu? Ada. Ya, ada. Ya. Ini menyediakan air ya untuk berwudu. Ya, jadi pastikan masjid kita itu ini wajib hukumnya, ya, air harus tersedia 24 hours untuk berwudu. Ya, ketika ini tidak ada, maka dia tidak layak disebut dengan masjid bintang 1. Ya, apalagi masjid bintang 1 harus dilengkapi dengan rumah pengasuh atau rumah marbot. Ya. Tapi rumah pengasuh ini yang paling penting. Ini saya berikan simbol seorang ulama di sini. Ya, pengajar. Jadi bukan sekedar marbot saja. Ya. Jadi ini masih level bintang 1. Sekarang silakan refleksi. Apakah sudah ada sholatnya? Ya, tempat ini sudah pasti ada. Apakah sudah ada tempat wudhu? Mudah-mudahan semua yang ikut pelatihan ini sudah tersedia 24 jam dan tidak pernah kekurangan air. Ya kan? Apakah semua masjid-masjid yang ikut di Pelatas ini sudah menyediakan tempat untuk pengasuh, untuk pengurus masjid, ya? Nah, ini wallahu alam, ya. Kalau misalnya belum dapat, maka masjid teman-teman juga belum layak disebut dengan mendapatkan 1 bintang, masih setengah bintang atau 1 bintang, 5. Ya, ini harus dipenuhi. Oke. Silakan refleksi. Ya, silakan periksa masjidnya, ya, apakah sudah ada rumah pengasuh atau belum? Kalau belum, ya, berarti bintang 1-nya belum utuh. Ya, bintangnya belum utuh. Ya, kalaupun dia utuh, dia belum naik level menjadi bintang 2. Ya, terus ketika ini sudah terpenuhi, ya, teman-teman sudah bisa ancang-ancang untuk menaik, ya, penilaiannya menjadi masjid bintang 2. Masjid bintang 2 ini apa fasilitas yang harus dipenuhi? Ya, fasilitas yang harus dipenuhi adalah fasilitas untuk publik
ya untuk pabrik. Dia 24 jam. Apa itu? Ya. Yang pertama adalah WC dan kamar mandi. Ya. Banyak hari ini masjid-masjid kita yang menutup WC dan kamar mandi. Ya. Ini kan fasilitas punya masjid, warga nggak boleh pakai. Ini nggak benar teman-teman sekalian. Madinah itu 24 jam terbuka. Siapa aja. Ya, preman juga banyak kok, orang-orang jahat tuh naik haji atau umroh. Ya boleh pakai masjid dan pakai fasilitas di masjid. Buka untuk pabrik. Ya, dibuka untuk pabrik. Nanti kotor kan bisa dibersihkan. Ya cari yang membersihkan WC kita. Ya, dan harus dipisahkan laki-laki dan perempuan. Ya. Fasilitas ini, kamar mandi dan WC ini, ya itu harus terjaga kebersihannya dan dibuka 24 jam. Semuanya boleh menggunakan. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah tempat menginap. Ya, sahabat-sahabat sekalian harus menjadi masjid yang ramah dengan musafir. Ya. Nah, nanti kita akan bikinkan platform Wisma Masjid. Ya. Platform Wisma Masjid. Setiap masjid diharapkan memiliki ruangan atau rumah untuk penginapan para musafir. Ya. Dan kita bikin aturan selama 2 hari itu free. Hari ketiga baru bayar infak. Ya, bayar infak. Ini juga fasilitas pabrik. Ya. Nah, minimal sahabat-sahabat sekalian menyediakan kasur untuk musafir. Tidur ya di masjid bagian belakang, sediakan kasur, sediakan guling. Ya, kalau kami di Masjid Kapal Munjalan kita punya rumah penginapan itu ada 5 sampai 6. Ya. Sekarang malah lebih dari 6 ya, ada 7. Maksudnya ada ruang-ruang itu kita gunakan untuk penginapan. Bahkan ruangan rumah pimpinan itu ruangan kayak Lukman itu juga bisa di suite menjadi hotel gitu. Tinggal masukin kasur, sabun, odol, ya kan? Sudah, jadi bisa berubah menjadi penginapan, ya. Kemudian banyak tempat kita. Ada 3 atau 4 titik penginapan. Ya, yang Paskas ada rumah sendiri, ya. Kemudian yang santri ada rumah sendiri. Kemudian untuk tamu-tamu, ya itu ada 3 tempat. Ya di Masjid Enterprise juga ada ruang. Kalau bapak-bapak sekalian mau datang ke sini, kontak Bang Gun, itu pasti akan sediakan tempat penginapan, ya gratis. Ya, ada juga yang berbayar, ada juga yang berbayar. Ya, tapi yang kita sediakan itu sebagian besar adalah free, gratis. Ya, sekarang juga kita sedang bangun hotel kelasnya bintang 4. Ya, itu 10 kamar. Ya, nah ini aturan juga belum dibikin, tapi itu melekat dengan masjid. Jadi masjid punya hotel. Bapak-bapak sekalian, ya akan menjadi masjid bintang 2 ketika sudah berkomitmen untuk melayani musafir. Caranya gimana? Aktualisasi seperti apa? Sediakan ruangan atau sediakan fasilitas bagi tamu untuk menginap. Ya. Pasti akan ada banyak alasan nanti kalau misalnya kita nggak punya niat. Nanti dia mencuri inilah, mencuri itu faktor teknis. Ya, faktor yang paling prinsipil adalah bagaimana kemudian masjid harus welcome dengan para tamu. Terus apalagi? Dapur. Ya. Masjid Bapak Ibu sekalian, kalau ingin mendapatkan peringkat bintang 2 harus punya dapur. Dapur ya untuk meracik minuman. Dapur untuk meracik makanan. Masjid Kapal Munjalan gimana? Masjid Kapal Munjalan punya banyak dapur. Ya, di setiap ruangan, setiap rumah di amal sosial ada dapur sendiri. Di ruang pimpinan ya, itu ada dapur sendiri. Di amal pendidikan ada dapur sendiri. Kemudian ada dapur bersama, ada 3 atau 4 dapur yang kita punya. Ya, nah, dapur ini ya bisa diakses oleh siapapun. Ya, nah sekarang kita sedang meletakkan dapur itu di bagian muka. Ya, ini lagi dibangun, ya, lagi dibangun fasilitasnya. Jadi bisa minum situ, ada mungkin minuman dingin, ya, itu bagian depan dapur ini. Ya. Nah, di dapur ini ada fungsinya, Pak. Bukan sekedar menaruhkan kompor gas dan segala macam, tapi meracik makanan. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengajak orang-orang untuk tumpuk tengah. Ada yang ngasih beras, ada yang ngasih apa, itu diracik, dimasak oleh emak-emak misalnya, dimakan sama-sama. Ya.
Nah, coba hari ini kita periksa. Apakah masjid kita sudah punya WC, kamar mandi yang terbuka 24 jam yang boleh digunakan oleh masyarakat atau oleh tamu, ya. Kalau sudah, kita centang. Apakah sudah ada tempat penginapan? Apakah sudah ada komitmen untuk melayani para musafir? Kalau sudah, centang. Ya. Apakah masjid kita sudah punya dapur? Kalau sudah, centang. Tiga-tiganya ini ya minimal ya, maka masjid Bapak Ibu sekalian akan memperoleh masjid bintang 2. Baru bintang 2 ini, Pak. Baru bintang 2. Ini sudah ada 6 fasilitas yang disediakan di masjid kita. Baru bintang 2. Berarti masih banyak lagi, masih banyak, Pak. Masih banyak. Ini standar minimal ya. Ya. Terus naik lagi peringkat. Ya. Naik lagi peringkat. Apa yang harus disediakan supaya masjid Bapak-bapak sekalian itu menaik peringkat menjadi masjid bintang 3. Yang pertama adalah tempat bermain anak-anak. Ya. Minimal ngajarin mereka ngaji atau membiarkan mereka untuk bermain di masjid, nggak ada yang marah lagi. Atau minimal sediakan mereka ya minuman atau hal-hal yang mereka sukai. Ya, bisa tempat susunan itu, tempat permainan anak-anak itu, atau ganti karpetnya menjadi karpet yang lembut. Karena kami nggak punya tempat yang luas ya, itu semuanya diamankan oleh Kiai Lukman. Karpetnya diganti yang paling lembut supaya anak-anak bebas berlari-lari, ya. Kemudian pelataran masjid itu dibikin yang tidak terlalu licin, pakai keramik yang agak kasar sehingga mereka bisa bermain di situ. Ya. Nah, tempat bermain anak-anak. Ini juga sedang kita bangun di masjid kita, ada sedang mengakuisisi di Masjid Ampera. Ini juga dalam situasi titik nol. Nanti sama-sama saya temanin bagaimana supaya dapat peringkat 3 ini. Kita juga akan bikin ini tempat permainan anak-anak. Apalagi ya, tempat ruang pertemuan. Ya. Masjid Bapak Ibu sekalian harus punya ruang pertemuan. Kalaupun tidak punya tempat khusus, ya Bapak Ibu sekalian sudah bisa campaign. Silahkan Pak RT, warga RW, warga kelurahan yang ingin menggunakan masjid kami untuk melakukan pertemuan, meeting, ya kan? Kami persilahkan. Kita akan berikan fasilitas. Fasilitas yang disediakan berupa 1, ya kan, pengeras suara. 2, ya kan, slide. Ya. 3, misalnya operator. Dia sudah berubah menjadi ruang pertemuan warga. Apakah ada masjid-masjid yang tidak bisa membuka diri ini? Ada, Pak. Nggak suka kalau misalnya masjid itu digunakan sebagai rumah tempat pertemuan. Nggak suka. Ini kan hanya untuk sholat saja. Siapa bilang Rasulullah itu ya jadikan masjid untuk ruang pertemuan. Nah, kami sebelum ada gedung-gedung rumah-rumah belum mampu, yang di masjid itulah bikin pertemuan. Apa aja bikin pertemuan itu? Rapat nikah di situ juga, rapat bisnis di situ juga. Ya. Boleh nggak sih ngomong bisnis di masjid? Ya boleh, kenapa enggak? Ya nggak boleh, itu berbisnis, ya, jualan. Dagang di dalam masjid itu tidak boleh. Tapi kalau ngomong diskusi apa aja boleh, nggak ada masalah. Ya, setahu saya itu seperti itu, nggak ada larangan. Ya. Jadi jadikan masjid kita tuh tempat pertemuan. Nah, kalau masjid kapal munjalan gimana? Kita untuk masyarakat umum kita punya banyak ruangan yang bisa digunakan untuk meeting. Ya, masing-masing ada papan tulisnya, ada slide-nya, ada TV LED ukuran besar itu, yang ukuran mungkin sekitar 40-50 inci gitu. Itu banyak sekali ruang pertemuan di Masjid Kapal Munjalan. Di LPBM itu bisa disekat-sekat, ada 4-5 ruangan. Ya, kemudian ruang tengah bisa dipakai, masjid bisa dipakai, di ruang pimpinan juga ada ruang pertemuan. Ya. Nah, yang bebas di masjid, kemudian di LPBM. Tapi kalau bisa di ruang pimpinan itu hanya digunakan untuk santri. Apalagi, ya, workspace, tempat untuk kerja. Ya. Jadi fasilitasi anak-anak muda untuk beraktivitas di sekitar masjid. Di awal-awal kami merintis Masjid Kapal Munjalan, Ustadz Lukman memperbolehkan orang-orang untuk berbisnis sambil mengurus masjid. Disediakan fasilitasnya. Ini kalian ngantor di sini aja. Ada rumah yang kita siapkan. Siapkan wifi di situ. Ya. Nah, harus terbuka pengurus masjidnya, menyediakan workspace atau ruang bekerja untuk para milenial. Ya. Kalau ini sudah ada, ya, maka layak ya masjid Bapak Ibu sekalian menyandang predikat masjid bintang
3. Sekarang silakan cek ya. Apakah sudah ada pelayan untuk anak-anak atau fasilitas untuk anak-anak? Kalau sudah, centang. Apakah sudah pengurus masjid sudah komitmen untuk melayani orang-orang yang akan menggunakan masjid sebagai tempat pertemuan? Kalau sudah, centang. Apakah masjid sudah menyediakan workspace untuk anak-anak milenial bekerja? Kalau sudah ada, centang. Maka resmi ya masjid Bapak sekalian ya sebagai masjid bintang 3. Ya. Oke, sekarang baru 9 fasilitas yang minimal ya harus disediakan oleh Bapak Ibu sekalian untuk menyandang masjid bintang 3. Ya. Terus apa lagi? Nah ini kalau udah terpenuhi semua ya masjid Bapak Ibu sekalian akan naik levelnya menjadi masjid bintang 4. Apa itu masjid bintang 4? Ya, pertama sediakan tempat untuk berbelanja ya atau bertransaksi atau bermuamalah. Minimal ada 1 buah toko milik masjid ya untuk memfasilitasi orang-orang belanja ya. Entah itu store ya, toko gimmick, toko buku, toko baju, toko sembako, toko apa sajalah ya. 1 saja minimal ya. Itu berarti ya, ketika ada 1 ini sudah mulai beranjak masjid Bapak Ibu sekalian menjadi masjid bintang 4. Apalagi minimal fasilitasnya untuk menyandang masjid bintang 4. Ya. Sediakan rumah sehat. Ya. Rumah sehat. Ya, entah itu pijat refleksi kah, akupuntur kah, PAZ, Al-Kasau kah, atau mungkin pemeriksaan kesehatan gratis kah, menyediakan vitamin kah, ya. Nah, Masjid Kapal Munjalan punya 2 tempat. Sekarang cabangnya sudah ada 3 sampai 4, 5 cabang untuk rumah sehat. Dokternya sekarang bertambah dari awalnya 1 orang, sekarang sudah ada 4. Ya. Kemudian perawatnya sekarang sudah puluhan orang. Ya. Nah, masyarakat bebas menggunakan fasilitas kesehatan yang kita miliki. Bahkan sampai perawatan USG pun kita punya. Ya. Nah, saya diberikan fasilitas juga setiap tahun, setiap bulan itu diperiksa. Jantungnya sama dokter-dokter itu datang ke rumah diperiksa. Dan itu jadi SOP yang disetujui oleh Kiai Lukman. Apalagi ya untuk menyandang masjid bintang 3, bintang 4 ya. Ada tempat belajar, lembaga belajar formal. Kenapa harus formal? Ya, supaya orang-orang masjid itu punya fasilitas untuk menyekolahkan anak-anaknya. Ya, agar apa? Agar nggak kemana-mana di masjid-masjid aja. Ya, pengurusnya menyekolahkan anaknya di masjid juga. Jadi nggak kemana-mana, nggak capek kita antar jemput di situ saja. Ya. Nah, Masjid Kapal Munjalan gimana? Kita punya lembaga pendidikan formal. Ya, Ustadz Lukman sejak awal itu mendirikan yang basic dulu. Apa itu? KBTK, kelompok bermain untuk anak yang baru berumur 4 tahun, 3 sampai 4 tahun, kemudian TK. Ya, untuk anak yang usianya 5 sampai 6 tahun. Ya, kemudian 2015 kita dirikan SD. Ya. Kemudian SMP, ya. SMP. Nah, ini yang formal, ya, minimal ya ada 1 lah yang dibikin formal. Yang paling mudah adalah KBTK. Itu izinnya mudah, tidak ribet, ya. Nah, insya Allah izinkan nanti KBTK yang kita miliki sekarang ini akan kita copy paste. Masjid mana yang bersedia untuk membuat KBTK bisa kerjasama dengan Munjalan. Sediakan tempat, kita kirim guru-guru kita untuk mendukung terpenuhinya fasilitas pendidikan bagi masyarakat. Ya, baik. Sekarang silahkan periksa, ya, silahkan periksa. Apakah masjid Bapak Ibu sekalian telah memiliki ya ruangan ya untuk bermuamalah atau untuk tijarah atau untuk berdagang, ya, aktivitas perdagangan. Kalau sudah ada, centang. Ya, apakah sudah ada fasilitas kesehatan? Ya, kalau sudah ada, centang. Apakah sudah ada fasilitas pendidikan? Kalau sudah ada, centang. Maka ya, kalau ini sudah sempurna, ya, masjidnya Bapak Ibu sekalian sudah berhak menyandang masjid bintang 4. Oke.
gitu ya. Terus bagaimana Masjid Bintang 5? Masjid Bintang 5 nanti kita akan diskusikan. Ini aja dulu deh, nggak usah yang ribet-ribet gitu kan. Terus bagaimana mulainya? Ya, itu yang harus kita diskusikan. Oke, saya langsung saja, langsung ngajak teman-teman diskusi. Ini bintang 4 ya. Saya teruskan saja langsung satu slide lagi ya. Ada juga masjid yang bintang 5. Ini patokannya adalah Masjid Nabawi, Masjid Al-Azhar ya. Masjid bintang 5. Seperti apa Masjid bintang 5 itu? Masjid bintang 5 adalah masjid yang ya, pelayanannya sudah keluar. Sudah nggak lagi untuk jamaahnya saja. Sudah untuk jamaah di luar masjidnya. Bahkan di luar jangkauan wilayahnya. Ya, misalnya ada masjid yang berdiri di Kabupaten Bandung. Itu orang Jawa Tengah bisa datang, bisa mendapatkan layanan dari kita. Orang Jakarta bisa mendapatkan layanan dari kita. Sudah borderless. Aktivitasnya sudah borderless ya. Sudah kemana-mana. Ya, Masjid Madinah itu aktivitas sudah sampai ke Maroko saat zamannya Umar bin Khattab. Di zamannya Rasulullah sudah sampai kemana-mana, sudah sampai ke Afrika, sudah sampai ke Mesir ya. Aktivitasnya ya. Orang-orang yang datang ke Madinah itu coba baca lagi Sirah Nabawiyah, itu macam-macam rasnya. Bilal misalnya itu orang Afrika ya. Ada yang orang dari Yaman, orang dari Damaskus. Ya, bahkan mungkin dulu ada orang dari Eropa mungkin. Dari Persia yang paling banyak ya. Nah, ini aktivitasnya sudah bisa dirasakan bukan saja di tembok masjid tapi sudah keluar tembok. Ya, aktivitas pendidikannya sudah bisa diakses oleh banyak orang di luar masjid, bahkan di luar daerah tempat kedudukan masjid. Amal sosialnya juga sudah meluas ya. Amal usahanya sudah kemana-mana ya, dan seterusnya ya. Periksa lagi ya. Kemudian dia sempurna menjadi bintang 5 ketika masjid Bapak Ibu sekalian itu sudah stateless. Nah, sudah stateless, sudah lintas negara, lintas benua ya. Nah, demikianlah Masjid Nabawi dalam 10 tahun itu sudah lintas benua. Al-Azhar itu lintas benua ya. Semua orang dari seluruh dunia itu datang ke Masjid Al-Azhar ya. Semua masyarakat di dunia itu datang ke Masjid Madinah untuk belajar ya, untuk beribadah di sana ya, untuk merasakan layanan yang diberikannya secara gratis. Pendidikan Al-Azhar sampai sekarang gratis. Nah, periksa lagi apakah masjid-masjid kita sudah layak untuk disebut sebagai masjid bintang 5. Ini masjid tertinggi lah ya. Periksa. Kalau misalnya memang sudah, centang ya. Kalau yang ini sudah, centang, sempurna. Sekarang ya masjid kita sudah menjadi masjid bintang 5 ya. Oke. Pertanyaannya sekarang kita sudah belajar semuanya ya tentang konsep-konsep Baitullah, menguatkan itulah fondasinya ya. Pertanyaannya sekarang ya, apa yang akan Anda lakukan agar masjid-masjid yang hari ini Bapak Ibu kelola bisa naik level. Periksa levelnya, kemudian apa yang akan dilakukan. Saya akan mencatat usulan-usulan dari kawan-kawan. Sebaiknya ini. Kita sudah belajar banyak ya di sesi pertama ya di Baitullah ya. Silakan nanti berpendapat, saya akan mencatatnya dengan baik. Kita kumpulkan semua gagasan dari teman-teman. Semoga dengan tulisan ini ya semua kawan-kawan menjadi ingat apa yang harus dilakukan agar ya masjid-masjid yang hari ini kita kelola itu bisa naik level. Ya. Demikian ya teman-teman sekalian, gitu Bang Gun, mudah-mudahan bermanfaat ya konsep yang sederhana ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, silakan Bapak Ibu sudah bisa dinilai sendiri masjidnya tipe berapa, bintang berapa malam hari ini. Alhamdulillah sudah detail ya, masjid leveling ya, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 dan bintang 5. Silakan mungkin ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait materi malam ini, apakah sudah bisa dipahami ya kan? Syaratnya kalau mau bertanya
harus Menyebut bisa menjawab. Masjidnya menjawab. sekarang bintang berapa gitu ya. Oh, siap ya Bung Ben. Nah, passwordnya itu dulu ya. Kalau belum ada Baru- masjid gimana Bung Ben? Berarti belum ada bintang, masih 0 gitu ya. Siap. Nah, ini silakan dari Masjid Al-Fatah Rizal ya. Mungkin bisa aktifkan videonya. Rizal, silakan bertanya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini saya pindah posisi Ya. tadi karena harus dinyalakan videonya. Siap, siap. Assalamualaikum Bung Ben, ketemu lagi. Waalaikumsalam. Uh, Rizal. Alhamdulillah materi hari ini luar biasa. Saya menjadi lebih semakin yakin yang dijalankan selama ini ternyata sesuai dengan apa yang disampaikan Bung Ben. Jadi perjuangan saya pribadi dan teman-teman juga ketika saya motivasi untuk meningkatkan pelayanan masjid bukan sekedar untuk baitullah, untuk sholat atau sujud, ternyata hal-hal yang diinisiasikan bos selama ini inilah yang disampaikan sama Bung Ben tadi. Coba mungkin saya ingin masukan justru. Kalau ditanya tadi Masjidnya, apakah sudah sampai Ustaz Rizal sudah bintang berapa nih sebelum bertanya nih? Sudah Nah, bintang itu. 4, 5? Kalau ditanya seperti itu mungkin bintang 5 tapi skalanya masih kecil. Nggak apa-apa. Masya Allah, tabarakallah. Berarti sudah Jadi sudah lintas daerah. Sudah. Jadi Masya setiap Allah. kali kami mendapatkan amanah apapun dari jamaah untuk lingkungan sudah terpenuhi, akhirnya kami harus ekspor ya ke wilayah luar. Jadi misalkan kalau saya posisi di Jakarta, kadang kami kirim ke Bogor Timur, kadang ke Karawang, di mana kami punya relasi masjid ya untuk bisa menghidupkan, bahkan ke Tangerang Utara yang baru membangun musola, tidak punya speaker, kami punya kelebihan dikirim, bahkan yang ya dipastikan lah sudah bisa digunakan. Akhirnya di sana terbangun juga masjid untuk anak-anak kecil. Kami senang kalau dari mulai mengirimkan sesuatu termotivasi untuk membuat masjid lagi gitu di sana. Kegiatan luar negerinya ada, Bang Rizal? Kalau luar negeri belum. Berarti baru 4,5. Sama dengan masih kebangun jalan. Kalau kemarin saya cerita ke Bangun Al-Fatah ya, Bangun yang di pusat kan di Tasikmalaya itu sudah ke luar negeri. Tapi kami kan salah satunya di sini ya di Jakarta gitu. Kalau ke luar negeri itu ada yang di Hong Kong, kemudian ada yang di Malaysia, baru seluas itu. Tapi kapasitas saya menyampaikan hal itu. Saya mendapatkan amanahnya mengurusi di Masjid Al-Fatah di Jakarta ini. Nah, mungkin pertanyaan saya itu kalau memang itu bisa dilevelisasi seperti tadi bintang 4 atau bintang 5, dengan skala yang masih kecil, apakah masih bisa dibilang seperti demikian yang disampaikan Bung Ben nih? Seperti kita misalkan punya unit usaha milik masjid ya. Saya tegaskan lagi milik masjid, keuntungannya diputarkan lagi untuk masjid, dikembangkan lagi untuk kemajuan ekonomi masjid. Kami punya toko kecil, kemudian air isi ulang. Dulu sebelumnya rumah makan, tapi ternyata tidak bisa berlanjut karena pandemi. Kami tukar ganti lagi usahanya seperti itu. Atau tempat bermain anak, ada kids center di samping masjid. Kalau orang tuanya ada kajian-kajian, anak-anaknya kami asuh gitu kan, supaya tidak terlalu mengganggu di saat kajian. Jadi anak-anak tetap diberikan permainan-permainan yang disukai mereka. Kemudian juga ada tadi rumah sehat ya, Bung Ben ya. Iya, rumah sehat. Rumah sehat. Kalau kami sih yang kepikiran waktu inisiasinya karena di antara teman-teman kami ada yang punya keahlian hijamah misalkan ya, tabib-tabib, kami bangun pondok terapi gitu kan, yang menerima layanan baik free maupun yang ya seikhlasnya kalau memang mau infak, dan infak itu dikembalikan ke masjid. Adapun bagi para tabib ala kadarnya seikhlasnya juga tidak masalah bagi mereka. Tentunya mereka diapresiasi gitu kan.
Hanya mereka ingin mengabdi untuk masjid dengan memberikan layanan kesehatan yang mereka mampu, itu saja. Kalau ditanya mereka, oh harus jadi muadzin, nggak bisa. Kalau ditanya harus jadi imam, nggak bisa. Bisanya saya punya kemampuan hijamah, kemudian herbal, ya kami tampung seperti itu. Hanya menyediakan tempat kecil, mereka mau datang. Belum banyak. Kuantitinya mungkin baru 4-5 orang saja yang datang. Jadi belum bisa setiap hari melayani. Mereka punya waktunya kapan, kami tampung gitu kan. Kalau pendidikan formil, kita sudah merintis dari tahun 2018-2019 itu ada RA, ada MDTA. Itu yang formil. Yang non formil yaitu maghrib mengaji, dari maghrib ke isya. Itu semua anak-anak dan yang remaja yang usia 14 sampai 15 tahun itu ditampung untuk lebih menghidupkan masjid daripada setelah maghrib kemana-mana gitu. Ya baca Quran seperti itu. Nah, skalanya masih kecil, tapi mudah-mudahan dengan materi yang diberikan Bung Ben ini saya semakin termotivasi ya. Yaitu paling yang akan kita coba terus tingkatkan lagi manfaatnya ke yang lebih luas gitu, Bung Ben. Baik. Allah. Masya Allah, tabarakallah. Berarti Ini luar biasa. Pasti cabang ya, Bung Ben ya? Ya, ini tinggal di manajemen dipoles saja, tinggal dipoles. Pasti mungkin betul. Dalam hatinya Bang Rijal, terus bagaimana ini bisa jadi modal supaya ada pemasukan miliaran kan gitu kan? Itu nanti akan kita bahas di Baitul Mal. Ya, saya yakin di Baitul Mal karena mengenai Baitul Mal ini saya ingat di awal-awal dari pelatihan ini ada Baitul Mal, ada BMT, betul ya? Ya, betul. Nah, kebetulan sudah dirintis dari pengasuh kami, BMT ada, Baitul Mal tapi bentuknya Lajis juga sudah dipisah gitu. Ya. Jadi kalau Baitul Mal khusus untuk sosial. Kalau BMT kan ada simpan pinjam ya. Muamalahnya seperti itu. Tinggal nanti saya pengen tambah sedikit disuntik lagi lah. Ya. Mesti ada penanda gitu. Bang Rijal, Ustaz Rijal di slide terakhir tadi itu tentang Masjid Bintang 5. Jadi gini, ada kan masjid yang fasilitasi Bintang 5 tapi pelayanan itu Bintang 2. Okay. Ada kan? Nah, ada. Jangan ya, kita juga seperti itu. Masjid kita ini fasilitasi Bintang 5. Ya, semuanya sudah ada, ya kan? Tapi pelayanannya itu Bintang 2. Ada tempatnya, nggak ada orangnya. Ya kan? Nah, ada fasilitasnya, orangnya kemana-mana, nggak digarap dengan serius. Maka, ya kan, itu kembali lagi kepada manusia. Yang terbaik memang, ya, sebuah masjid itu adalah masjid yang punya fasilitas Bintang 5 dan punya pelayanan Bintang 5 juga. Maka harus full time, ya, itu yang pertama. Amin. Yang kedua, ya kan, usahakan ya kalau kita kepengen makmur sejahtera berlimpah itu nggak bisa ya kan, aktivitas kita sudah harus mengcover Indonesia ya. Masjid kecil di situ tapi diinformasikan kepada publik, kemudian para donatur, orang-orang loyalis itu di grouping ya, maksudnya di grup, diorganisir ya, itu akan mendatangkan traffic ya. Traffic itu bisa pengetahuan, bisa jaringan, bisa zakat, bisa infak, bisa sodako, bisa wakaf. Tapi kalau kita nggak gubris mereka itu semua, ya maka ya kan fasilitas yang kita kembangkan itu tidak bisa menjadi modal ya untuk mendatangkan barokah, mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manusialah yang harus kita kelola dengan baik supaya mereka bisa berinteraksi dengan siapapun yang ada di Indonesia ini. Bahkan dunia, kalau sudah stateless, dia sudah dunia. Ya. Nanti akan datang dari Arab Saudi, dari Pakistan bantuin masjidnya Bang Rijal, datang dari Hong Kong, dari Singapura. Disitulah kemudian masjid itu otomatis menjadi masjid yang bilioner, masjid yang makmur berkah berlimpah. Sudah dari mana-mana, udah nggak ada lagi batas negara sudah. Siapa aja yang datang. Ya. Gitu kira-kira Bang Rijal. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Dan ini sangat mudah sebenarnya. Apalagi sudah ada fasilitasnya. Kalau misalnya belum mendatangkan traffic berupa SDM baru, ya, kemudian zakat infak sedekah masih terbatas, coba lihat di manusianya, di pelayanannya. Fasilitas sudah ada, bisa jadi di pelayanannya, di manusianya belum sempurna. Ya.
Back Ya, lagi ke saya jadi nggak sabar untuk menunggu materi yang tadi manusianya itu ya. ya, di manusia itu di Baitul Quran nanti ada pembinaan, ada tarbiyah, ada halakoh. Nah, ini sedikit bocoran, seluruh pengurus masjid setiap hari harus di briefing. Oh, oke. Kami di Masjid Kampung Jalan itu 6 hari, 1 jam setiap hari. Itu di briefing. Spesialis hari Jumat, itu yang briefing itu adalah pimpinan. Kadang kayak Lukman, kadang saya, kadang Haji Muhammad Nur Hasan. Kalau saya sudah coba lakukan briefing setiap pagi itu pukul 8 misalkan. Saya ajak berdoa untuk semuanya karena mereka ingin mengabdi harus meluruskan niat dulu. Tapi tentu persoalannya adalah tadi mereka tidak selalu istiqomah hadir. Jadi briefing itu mungkin sampai ke setengah orangnya daripada pengurus yang ada. Nah, ini perlu banyak tips-tips seperti apa sih untuk bisa mengistiqomahkannya. Ya, kalau kemarin itu. kita sudah belajar tentang Kiai Santri, tegakkan Kiai Santri Bang Rizal. Itu nanti sempurna. Oh, ya. Mereka harus menjadikan santri, bukan pengurus profesional. Kalau mereka pengurus profesional, ya dia datang karena uang. Kita nggak kasih uang, dia nggak datang. Ya kan? Yang kedua, ya kan, santri yang datang inilah yang kita profesionalkan gitu. Jadi awalnya santri itu hubungan kepemimpinan, setelah itu diberikan ihsan. Nah, ihsan inilah yang menjadi kekuatan politik bagi seorang pemimpin. Dia nggak datang, dia tidak memenuhi SOP, ya ada hukumannya. Cari lagi yang lain, gitu. Itu ya kuncinya ya. Siap. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Amin. Ini Masya Allah sudah punya fasilitas bintang 5. Ya tinggal pelayanan bintang 5. Ya, dan saya sangat yakin kawan-kawan pasti bisa bertransformasi. Baik, lanjut yang lain. Siap. Silakan Pak Dedi. Ya, Pak Dedi dulu ya. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ben, salam kenal nih. Saya dengan Dedi dari Masjid Asy-Syifa Wal Hidayah Arca Manik Bandung. Masya Allah. Dekat dengan gudangnya Gerakan Infak Baras Bandung nih. Siap, Masya Allah. Ya, kemarin mungkin juga sudah ketemu sama Bang Kiai Lukman juga. Dan tadi sudah ketemu juga dengan beberapa pengurus Pashasnya. Saya bilang, ya dijadikanlah ini jadi salah satu sentra untuk teman-teman di talim segala macamnya. Gitu, Bung Ben. Siap. Ya, kalau ditanya bintang, masjid kami ini bintang 7, Bung Ben. Bintang 7. Wah, ngeri ini bintang 7. Buyang ya. Ya. Kami lagi berbenah nih. Jadi kalau dari segi fasilitas, insya Allah kayaknya sudah lumayan sudah mumpuni ya. Apalagi sekarang dia lagi bangun penambahan gedung baru segala macamnya lagi. Nah, memang tinggal pelayanan nih memang harus ditingkatin, Bung Ben. Nah, untuk mungkin yang sekarang lagi kita jajaki juga tuh ada dapur umum juga biasanya. Kalau untuk makanan kami baru sebatas di Jumat Berkah aja, Bung Ben. Jadi hari Jumat aja yang baru ada makanan segala macamnya. Nah, kalau untuk pengurus sebenarnya sudah mulai artinya kami di samping misalnya ya tidak hanya meeting atau meeting formal atau yang informal, ada pojok kopi. Jadi pojok kopi itu memang ada mesin kopinya, alhamdulillah. Jadi tempat ngobrol. Itu apa? Meeting point atau usaha atau working belum, space? Jadi tempatnya masih di sekretariat, tapi artinya memang salah satu untuk menguatkan kohesivitas. Jadi belum kepengennya memang pengen melibatkan dengan banyak jamaah. Nah, ini intinya baru untuk kohesivitas untuk pengurus dulu nih, Bung Ben. Iya, belum sampai keluar ya, belum ya. Ya, itu yang memang. Nah, kalau untuk jamaah itu baru sebatas hari Jumat baru. Hari Jumat, baik. Ya. Kemudian kalau dapur, alhamdulillah saya sendiri menginisiasi karena kebetulan saya senang makan dan juga senang masak, Bung Ben. Jadi alhamdulillah juga kayak kemarin beberapa kali alhamdulillah saya inisiasi dalam misalnya kita punya dapur kecil juga yang pengen kita kembangkan untuk jadi dapur umum segala macamnya. Dan juga mungkin tadi kita tergelitik juga untuk memang menyiapkan sarana untuk menginap. Memang baru sekarang itu memang baru ada seadanya aja, Bung Ben, baru untuk menginap itu. Karena memang beberapa rekan-rekan kita dari jamaah-jamaah tabligh itu sebenarnya sudah sering menginap di kita. Cuma memang baru seadanya, jadi belum tersedia ruangan khusus segala macamnya. Nah, mungkin insyaallah ke depan mungkin kita akan buka ruangan khusus. Kemudian untuk masyarakat sebenarnya sudah mulai jalan, masyarakat itu penimbangan bayi segala macamnya untuk RW ini alhamdulillah sudah di masjid.
Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Jadi sudah. Cuma memang makanya tulis kita masih aclok-aclok nih, jadi nggak jelas masih Ya. belum. Makanya sebelum bintang 7 nih Bung Ben, jadi masih aclok-aclok belum terkonsentrasi belum turun segala macamnya. Nah, salah satu juga memang kemarin saya juga sampaikan ke Bang Kiai Haji Lukman bahwa memang kita ini memang lagi miskin kaderisasi ini. Jadi anak-anak muda ini memang belum terpanggil untuk jadi karena tadi memang kebanyakan di komplek kami ini adalah kebanyakan para pensiunan. Jadi yang menjadi 80% itu pengurus adalah pensiun. Nah, kalau saya belum pensiun, saya bagian dari 20%-nya. Nah, jadi memang satu hal mungkin yang saya tergelitik juga memang saya juga sempat beberapa kali ikut juga seminarnya dari Bang Randy, Ustadz kayak Bang Randy. Kalau konsep beliau kan memang bagaimana dibuat memang para pengurus ini memang tadi di samping santri, kiai, tapi ke profesional. Nah, saya ingin tanya apakah kalau di Kapal Munzalan memang sudah menerapkan itu belum? Memang kiai santri profesional berarti. Ya, kalau di Masjid Kapal Munzalan memang itu konsepnya. Makanya kami berani menyampaikan itu. Jadi konsep ya, benar. pimpinannya itu yang kiai santri. Yang benar. Itu yang memang kita lagi karena memang terus tapi ya santrinya nggak usah dieksploitasi, Pak. Santrinya ya harus dikasih ihsan, harus dikasih sayang, kasih barang, kasih uang, kasih sandang, kasih pangan. Nah, itu suruh kerja melulu kan. Benar. Juga kayak gitu. Jadi mungkin saya memang dari sekian waktu ini menyimak memang kenapa memang belum maksimal karena memang dalam tanda kutip itu mereka memang mengurus masjid itu dari waktu-waktu sisa mereka. Ya. Jadi waktu-waktu sisa artinya daripada tidak ada kegiatan sebagai pensiunan, ya jadi mereka jadi pengurus masjid gitu lah. Nah, saya sendiri juga artinya memang masih sambil kerja segala macamnya, jadi saya masih ya hanya sekitar 30%-an waktu saya memang di masjid. Jadi memang belum. Nah, mungkin insya Allah kita mohon doanya memang bisa memang kita tadi di samping memang pengurus yang kiai santrinya juga, terus memang akan menuju memang sesuai dengan konsep memang Kapal Munzalan juga selain dari Bang Ustadz Randy memang para pengurus utama inti itu memang harus profesional ya Bang Ben ya. Iya. Kami gini Pak, kita bagi gini narasinya biar nanti Pak Dedi bisa paham. Ya. Cara kita memakmurkan masjid itu adalah dengan mendirikan banyak lembaga. Oh iya benar. Ya, banyak lembaga. Ini kalau udah sampai ke memakmurkan. Lembaga yang kita dirikan itu tentulah lembaga yang berurusan dengan banyak orang sehingga dia harus legal gitu. Contoh misalnya KBTK. Ya. Sekolah itu nggak bisa dikelola oleh orang sembarangan. Sepintar apapun dia, kalau tidak memenuhi persyaratan dia nggak bisa mengelola sekolah. Ya. Nah, orang yang ngelola sekolah ini, ya itu yang kita sebut dengan santri profesional. Ya. Harus digaji Pak, nggak digaji ya repot itu. Ya benar. Karena dihitung ya pendapatan dari mana. Ya. Kalau kurang kemudian Jiswab bermain, ZIS itu bermain. Kalau dia sudah cukup sudah biarin. Itulah makanya kemudian nggak mungkin masjid itu tidak bisa makmur, nggak mungkin. Kami selama walaupun ada pandemi itu SPP-nya mangkrak segala macam itu tidak pernah ada pemutusan hubungan kiai santri. Alhamdulillah. Digaji gitu. Kenapa? Karena ada JIS. Ya benar. Ya ini yang kami lagi rintis nih. Saya juga sempat mengundang perwakilan Kapal Munzalan di Bandung, Mas Urip Suwandi. Oh iya. Jadi memang ini lagi berjuang nih Bung Ben, mohon doanya semoga ke para asatid dan juga para semua nih peserta nih insyaallah. Kami memang kemarin saya sempat ceritakan saya sebenarnya sudah ikut beberapa kali untuk pelatihan untuk koperasi masjid segala macam bla bla bla. Dan dulu memang pernah diinisiasi oleh almarhum Wali Kota Bandung, Mang Odet juga seperti itu. Nah, cuma memang masih sampai sekarang ini masih memang jalan di tempat. Karena tadi memang masih belum satu suara ini. Jadi kami mau jangan koperasi Pak, bikin Baitul Mal. Baitul Mal ya, ya Baitul Mal. Kalau koperasi Bapak harus untuk Bapak nggak bisa dapat duit cash, harus nunggu keuntungan dulu setahun sekali. Oh iya benar SHU dulu ya benar. Ya, kalau Baitul Mal itu yang masuk itu keuntungan cash money Pak, fresh. Ya. Kita bisa mainkan. Makanya kita nggak menyarankan bikin BMT, nggak menyarankan bikin muamalah ya. Itu sudah Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal.
Ya, yang fungsinya JIS. Nanti Baitul Mal kita akan bahas di sesi tersendiri. Ini Ya, kita benar. masuk ke sesi Baitul Siap, Quran ya. Kan, Ya, tapi benar. kan Ya. Bapak di PMB 5 sudah dapat materi Baitul Mal kan? Sudah sekilas sudah. Baitul Mal itu yang harus diinstalasi. Kalau Bapak nggak Ya. bisa instalasi itu, walaupun banyak fasilitasnya sudah bintang 5, ya fasilitas bintang 5, pelayanannya tidak akan pernah bisa bintang 5. Nanti malah pelayanannya bintang 7 nih, pusing kepala. Ya. Pusing. Benar. Duitnya diinvestasikan malah nggak ada untung, malah rugi melulu, ya kan? Itu gimana Ya. polanya? Nah, makanya kami kok di Masjid Pamunjalan itu yang menopang, yang dapat uang cash fresh money itu memang di Baitul Mal. Maka kami menjadikan Baitul Mal sebagai tulang punggung utama, gitu. Ya. Tulang punggungnya dakwah itu di Baitul Mal, karena Ya. fresh money di situ, Pak. Ya. Siap, Artinya kalau misalnya Bapak bisa punya uang, misalnya gini, ada omset JIS 1 miliar rupiah. Ya. Ya, itu 1 miliar tuh, Pak Dedi itu punya uang 1 miliar per bulan, Pak, yang bisa dikendalikan. Ya. Tapi kalau misalnya Bapak bikin koperasi, ya, mungkin pusingnya bintang itu sudah bintang 17, Pak. Untuk menghasilkan 1 miliar per bulan. Itu gimana caranya tuh? Silakan dipikirkan. Seluruh orang komplek dikumpulkan musyawarah, orang pintar tuh akan sangat susah menghasilkan 1 miliar yang diambil dan dibagi-bagikan. Iya, benar. Betul nggak, Pak? Iya, Maka langkah yang paling besar itu, ya, yang ini teman-teman yang sudah senior ya, sudah pernah ikut PMB 5, bikin Baitul Mal dan digarap betul-betul itu. Itulah senjatanya umat muslim. Nggak ada yang lain. Nanti dari situ akan muncul yang lain, Baitul Muamalah dan segala macam. Ya. Nah, sekarang ini kan teman-teman sudah saya yakin semua masjid itu sudah ada 2 pilar minimal, Baitullah sudah ada, Baitul Quran. Baitul Mal dirikan, ya. Kemudian Baitul Muamalahnya untuk fasilitas saja. Kemudian cek, ya. Untuk menggerakkan, kalau sudah ada digerakkan tadi berbagai macam fasilitas, ada lebih dari 9 tadi kan, 3 kali 4 sudah 12 ya. Cek apa namanya pelayanannya. Kalau misalnya dia macet, pasti di manusia. Ya, benar, di SDM-nya. Nah, ketika sudah ada dana dari Baitul Mal, ya kan, itu sangat mudah, Pak. Bapak bisa cari putar-putar bolak-balik itu kan. Kalau kami nggak pernah pecat, Pak, ya, nggak pernah berhentikan santri, kita kocak-kacik. Itu butuh waktu lama sampai dia ketemu dengan passionnya yang pas. Ya kan, nggak mungkin orang suka main bola kita kasih tugas main voli, itu nggak mungkin. Ya. Nah, itu kekuasaan seorang pengurus masjid itu di Baitul Mal. Siasahnya ada di situ. Bukan di Baitul Mal. Nggak bisa. Amin. Mohon doanya insya Allah nih. Insya Allah. Dengan ini nanti saya makanya juga ini saya sudah mencoba, walaupun saya baru one by one ini segala macamnya, ya cuma memang belum kaderolnya belum ini nih, belum sempat untuk misalnya nonton bareng segala macamnya, jadi baru orang per orang aja saya bisa. Yang penting solidkan dan tegak erat, ya 2T, masjid terpimpin dan terdidik. Kalau itu nggak tegak, itu bintang 7 lagi, Pak. Pusing gitu. Ya. Masjid bintang 7 itu biasanya pasti nggak terdidik, pasti nggak terpimpin. Siap. Gitu. Siap, nanti juga siap, kami pengen juga silaturahmi nanti ke Bang Rizal ya Al-Fatah ya, mungkin salah satu bisa silaturahmi ke Bang Rizal Al-Fatah. Tadi juga ada Kang Alif ya dari Bandung, cuman lagi live ya. Artinya saya juga pengen yang beberapa orang yang senior yang lokal di Bandung bisa ngumpul segala macam, nanti kita saling share segala macamnya. Baik. Ya, mungkin itu Bung Ben, jazakallah khair. Terima kasih Pak Dedi, barakallahu fiikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nih, kami mohon doa dan kita saling mendoakan sesama nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti ada grup khusus Pak Dedi untuk Jawa Barat, nanti kita akan gabung. Siap. Amin. Non Bang Gun. Siap, langsung ke Bung Ben, ini semangatnya Kang Dedi itu luar biasa, Bung. Masya Allah. Silakan. Ya, alhamdulillah pernah ke sana. Sahabat muda. Ya, insya Allah berlanjut teruslah, Bang. Siap Mas Arif. Mas Arif. Oh, ada Pak Urip nih. Barakallah. Barakallah, alhamdulillah. Bang Dedi, Kang Dedi, punten, tolong dicat nomor HP-nya ya. Kayaknya HP saya sempat ganti, jadi nomornya sempat hilang. Siap Mas Ustaz, siap. Nanti insyaallah saya DM nanti insyaallah. Ya.
Ya lanjut Bung Ben, punten saya Siap, makasih Pak Uri, makasih Pak Dedi. Ya, siap, makasih. Silakan, Kang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Ini dari Surau Sahabat Muda Surabaya Ustadz. Ya. Ini Ustadz kan kita ini berdirinya sebetulnya dari awal itu Ustadz dari Baitul Mal. Kemudian ikut PMB ini kan ingin mendirikan Baitullah Ustadz. Nah di sini tuh menurut tadi bintang-bintang itu Ustadz di Surau Sahabat Muda Surabaya itu masih bintang 1. Tapi ada yang meloncat gitu Ustadz, kayak kita sudah kayak melakukan pelayanan yang di luar dari masjid Ustadz. Ya. Seperti di kota Surabaya ini Ustadz, kayak contohnya itu pelayanan lansia, dari itu anak-anak, masjid-masjid sekitar di surau kami Ustadz. Nah itu baru juga ada pelayanan ambulan buat masyarakat Surabaya Ustadz. Nah itu Ustadz kayak loncatnya itu dari yang dari level bintang 1, tapi sudah ada yang bintang 5 itu Ustadz. Itu seperti apa Ustadz? Kemudian kayak ini Ustadz, kalau untuk 24 jam itu Ustadz, apakah kayak surau itu wajib 24 jam? Karena kan dari Baitul Mal Ustadz, mulainya awalnya Ustadz. Ya, baik. Saya jawab dulu sedikit. Kalau loncat-loncat gimana? Ya nggak ada masalah, ini bukan maksiat. Ini kan hanya cara berpikir aja kan. Cuman kan gini teman-teman sekalian, kita kepengen punya masjid yang perfect ya, maksudnya yang kuat, yang kokoh gitu ya. Jangan sampai kemudian ketika sudah ramai tapi nggak bisa pipis ya, nggak boleh tiduran, nggak ada tempat kerja. Iki piye gitu, masjid kok malah nggak ada airnya, itu jadi problem kan. Maka kemudian yang kita maksud dengan bintang 5 itu adalah terpenuhinya semua fasilitas bintang 1, bintang 2, bintang 3. Baru dia bisa bintang 5 gitu. Kalau kemudian nggak ada wudhu, tapi sudah ada pelayanan sudah ada pelayanan kesehatan misalnya, ya itu jangan-jangan bukan masjid, itu rumah sakit kan gitu, kan? Jadi ya ini kita bicara masjid, maka untuk mendapatkan bintang 5, maka kriteria bintang 1, bintang 2, bintang 3 itu sudah harus dipenuhi dengan maksimal. Nah ini hanya secara berpikir saja biar memudahkan teman-teman untuk melakukan refleksi atau kritik. Ini bukan teori ya, bukan ajaran ya, bukan ideologi juga, enggak gitu. Ya, tapi cara kita supaya mudah aja. Karena banyak orang yang menganggap materi-materi PMB ini terlalu berat gitu, bikin Baitul Mal. Sebenarnya enggak, karena kita aja tuh enggak terbiasa gitu ya. Sederhana aja. Sejak dulu nenek moyang kita sudah bikin yang 4 pilar itu. Udah ada Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal sudah ada, cuman namanya beda gitu. Nah, kita yang terakhir ini ya, itu untuk leveling ya. Maksudnya oke, kita kan ngomongin komprehensif nih, ada masjid ya kan, kemudian ada tempat sekolahnya, ya kan, ada tempat untuk melayani sosial, JIS-nya ya. Ada juga tempat untuk bermuamalah. Nah, ini kita simpelkan menjadi, makanya ini materi tambahan ya. Dengan cara seperti ini kan lebih ringan ya. Oh, masjid saya ini sudah ada WC-nya belum? Sudah terbuka belum untuk umum gitu. Kami sudah menyediakan belum nih dalam penginapan musafir tuh, kalau kayak lu bilang masjid romantis itu kan ramah musafir belum nih? Oh, ternyata nggak ada fasilitasnya, nggak bisa gitu. Dia harus ada aktualisasinya. Ya. Kalau ditanya boleh nggak lompat-lompat, ya nggak ada masalah, nggak berdosa. Cuman karena ini kita bicara tentang masjid yang makmur berkah berlimpah, ya dia mestinya sistematis, kita ngemaskannya sistematis. Ini membantu teman-teman dalam rangka untuk mempersiapkan lompatan. Jadi lompatan itu kadang-kadang terlalu tinggi juga kadang-kadang jatuh, kita bisa jatuh gitu kan kalau kita nggak kuat fondasinya. Ya misalnya nih Masjid Surau Sahabat Muda sudah borderless, sudah kemana-mana gitu kan. Orang kepengen wakaf, dia punya miliarder, punya duit 2 miliar mau sumbang gitu ya. Dilihat di sana nggak ada kegiatan sholat, lihat di sana nggak ada orang baca Quran, lihat di sana wudhu nggak ada, pipis susah gitu kan. Ini tenang nih, nggak jadi itu 2 miliar gitu. Ya nggak jadi juga kemudian orang masjid kita berubah menjadi masjid yang miliaran, masjid yang bilioner. Gitu kira-kira ya maksudnya ya. Mas siapa nih dari Sahabat Muda? Hamid Ustadz. Mas Hamid, gitu ya Mas ya.
Jadi ini boleh nggak ya? Boleh, nggak ada masalah. Mau langsung lompat ke bintang 8 juga nggak masalah. Gitu. Ya. Abdulnya tuh ngikutin bintang 2, bintang 3, bintang 4-nya itu, Ustaz. Ya, karena ini kan yang ideal, karena kita bicara masjid ya, bukan bicara tentang layanan sosial. Gini teman-teman sekalian, kawan-kawan itu mungkin sering terpengaruh dengan istilah filantropi gitu ya. Filantropi itu beda dengan masjid. Masjid itu filantropi nggak? Iya, tapi beda cara berpikirnya. Beberapa case ya, itu orang-orang berkegiatan sosial itu tidak berbasis masjid. Itu ya banyak masalah gitu, banyak masalah. Ya, banyak masalah. Jadi tidak berkembang, kemudian semakin tidak dipercaya karena nggak ada hasilnya, nggak ada perputaran manusia di situ ya. Kemudian high cost. Ya, beberapa filantropi yang kami lihat itu menyewa gedung yang mahal gitu ya. Ngapain sih mahal-mahal, di masjid aja gratis kan gitu kan. Toh sama saja sebenarnya. Nah, kalau misalnya filantropi itu dia juga ada musola, apakah dia bisa disebut dengan masjid? Ya nggak bisa gitu. Makanya kemudian teman-teman ini harus paham dulu, ini sahabat muda ini masjid bukan nih. Kalau misalnya masjid, dia harus ada aktivitas masjid. Artinya gini, minimal ada satu masjid yang betul-betul kawan-kawan sempurnakan gitu. Bisa dengar masjid sahabat muda itu banyak di mana-mana kan. Ya, tapi bikin dulu satu yang betul-betul betul-betul sebuah masjid yang sempurna. Nah, kayak kami kan juga seperti itu. Yang sempurna itu ya di Masjid Kapal Munjalan. Tapi di awal-awal di Jogja itu ya aktivitasnya ya Baitul Mal dulu, Paskas, GIB dan segala macam. Kemudian mereka bertransformasi. Ya, untuk bertransformasi ini kita minta mereka untuk membangun tempat, kemudian sholat halakoh, kemudian baca Quran di situ, kemudian bertumbuh gitu. Ya, di Bandung ini malah belum punya masjid. Gitu. Tapi mereka sadar bahwa mereka ini bagian dari Masjid Kapal Munjalan yang ada di Pontianak. Nanti tinggal bikin Baitullahnya saja. Sekarang di tempat-tempat itu yang ada Paskas GB sudah ada masjid-masjidnya. Kita berharap nanti semua fasilitas yang tadi kita sampaikan itu sudah terinstalasi di masjid masing-masing. Dengan cara seperti itu utuh dia. Jangan sampai kemudian ya kita bergerak menggunakan surau sahabat muda, tapi sebenarnya aktivitasnya bukan kemacetan, aktivitasnya filantropi. Itu juga problem. Hati-hati. Ya, kalau misalnya kita ngomongin kemacetan, lihat kepemimpinannya. Bagaimana hubungan antara orang yang ngurus ya dengan para pemimpinnya. Kalau dia hubungannya profesional, dia filantropi. Ya, hati-hati. Kalau dia hubungannya kiai santri, insya Allah ya disitulah masjid. Insya Allah akan ada barokah, keberkahan yang berlimpah-limpah yang tidak disangka-sangka. Gitu kira-kira ya, Bang Anu. Bang siapa tadi? Bang Hamid. Iya Ustaz. Bang Hamid. Mas Hamid. Banyak Ustaz, barakallah. Barakallah. Dalam Ustaz, ke dalam. Silakan selanjutnya Mais. Ini dengan Mas siapa nih? Saya dengan Mas Rizal juga. Oh, Rizal, Mas Rizal ya. Saya dari Malang, Bang. Siap, Bang Jan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PMB 5, Bung Ben. Dari Masjid Al-Ikhlas di Moro. Kami singkatnya MAIS gitu. Karena kebanyakan Masjid Al-Ikhlas ya, kami singkatnya MAIS gitu. Biar sebagai identitas lah. Seperti itu. Terus kemudian malam ini sengaja mengikuti agenda PMB 6 karena cukup tertarik dengan temanya. Nah, mungkin yang tadi saya agak menggelitik yaitu ketika katanya di Munzalan itu sudah ada KBTK gitu, yang mana ketika di tempat-tempat lain itu sudah punya tempat, nah Munzalan siap untuk mengirim entah guru-guru atau apanya yang untuk KBTK seperti itu. Apa benar seperti itu, Bang? Ya, kami sedang merencanakan. Ini sudah jalan dari 2014 kita dirikan untuk KBTK itu, sekarang sudah masuk 2015 sudah sekitar 7 tahun ya. 7 tahun. Nah, ini sudah siap diduplikasi, cuma ada kendala di legalitas. Jadi ini sedang dibenahi, ya mudah-mudahan dalam setahun 2 tahun, ya mungkin setahun lah,
itu bisa kita kopas lah ya, maksudnya kita dirikan di mana-mana gitu. Tapi Amin, semua amin, berbasis amin, masjid. insyaallah. Berbasis Amin, masjid. amin. Semoga digunakan. Cuman yang di sini yang jadi yang ingin saya tanyakan adalah kalau merujuk dari Baitullah sendiri atau sebelum ke Baitul Quran dan lain-lainnya, maka Baitullah kan harus kokoh. Dan kunci utama dari Baitullah itu kan adanya otoritas dari adanya pemimpin ataupun pengasuh. Nah, sebenarnya apakah ada dari Munzalan itu semacam seperti tadi model guru, maksudnya pendistribusian pengasuh dari Munzalan, ataukah ada pelatihan-pelatihan khusus yang segmented untuk menjadi seorang pengasuh seperti itu. Karena ketika saya ikut PMB ada juga kendala ketika bagaimana cara memilih pengasuh dan lain-lain sebagainya. Ketika mencoba untuk memposisikan diri sebagai pengasuh, kadang juga masih banyak kebingungan harus seperti apa dan sebagainya. Nah, apakah ada semacam kayak distribusi pengasuh, entah magang dari Munzalan itu ke masjid-masjid PMB, atau ada pelatihan yang khusus untuk treatment menjadi seorang pengasuh atau memiliki leadership yang bisa untuk ibaratkan pengasuh sebagai kepala gerbong daripada kereta, biar nanti bisa gerbong-gerbongnya bisa ngikut gitu, atau mungkin nanti dari situ bisa melakukan kaderisasi kepengasuhan di masjid-masjid yang mungkin ikut di PMB. Gitu, kalau gitu gimana Bung? Ya. Nah, situ aja. Kemarin itu Bang Mas Rijal, itu saya sempat terlibat diskusi dengan Kiai Lukman untuk masalah ini, untuk masalah problem ini, karena banyak permintaan gitu ya. Memang hari ini kita kesulitan SDM, kami sendiri itu kesulitan karena tidak gampang ya untuk mencari orang yang paham. Kalau kami sebutnya sebagai sebuah pondok pergerakan yang movement. Kalau ilmu pengetahuan banyak alumninya, tapi pergerakan ini nggak bisa gitu. Dia tahan banting, dia paham orang baper tuh nggak usah direspon, nanti juga akan lari sendiri kayak gitu dia. Itu tuh nggak mudah gitu. Harus, dan tidak ada pendidikannya gitu. Maka jawabannya kalau kita kepengen menciptakan seorang penggerak, memang harus bikin sekolah sendiri. Maka muncullah gagasan Infak Masajidallah. Ya, Infak Masajidallah ini karena kami nggak main ke ranah situ ya. Tapi permintaan itu banyak. Tapi kita nggak punya pembiayaan nih. Nah, salah satu poin di Infak Masajidallah itu dia semacam asosiasi masjid gitu ya. Siapa yang mau terlibat di Infak Masajidallah, itu yang kita bikinkan kemarin itu. Itu misalnya dia infak setiap bulan tuh 500.000 atau 1 juta gitu ya per bulannya dari masjid setempat. Nanti ada fasilitas macam-macam. Itu udah saya sampaikan juga dengan Bang Gun konsepnya. Dari mulai akan dibimbing pengasuh-pengasuhnya itu ada daurah khusus gitu ya. Kemudian tips-tipsnya itu akan ada bimbingan sendiri. Jadi yang kedua itu ada pengiriman orang, kita carikan pengasuhnya, kemudian pengasuh itu kemudian kita didik lagi secara virtual gitu ya, diletakkan ke sana ya. Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya teknis, pelatihan multimedia, pelatihan marketing amal soleh, merancang program untuk forum para saudagar, pemimpin yang adil, ulama yang ikhlas. Itu hal-hal teknis yang sampai sekarang nggak terpecahkan gitu. Nah, cuman kami untuk melaksanakan itu kita nggak punya, karena kan itu harus intens ya. Dia sudah semacam lembaga profesional. Kita nggak punya sumber dana untuk itu karena semua akad yang di Baitul Mal itu tidak ke sana, dan memang passion masjid kami itu nggak ke sana gitu. Kita larinya kan ke filantropi. Nggak ada sama sekali itu misi kami itu untuk untuk ya kayak gini-gini nih, nggak ada. Maka kita nggak siapkan. Nah, saya wallahu alam nanti kalau misalnya Infak Masajidallah itu disepakati oleh Kiai Lukman, kita akan sampaikan ke masjid-masjid ya. Kalau misalnya ada yang berkenan, dia harus ikut terlibat di situ, ada infak itu nanti kita yang kelola. Hasilnya itu nanti untuk mendorong pertumbuhan masjid-masjid. Termasuk juga misalnya bagaimana membuat program yang bisa mendatangkan traffic infak yang besar dalam waktu yang cepat.
Itu tuh nanti ada tim khusus yang, dan itu kerjanya nggak bisa kayak model-model pendampingan gitu ya. Dia memang harus ada tim eksekutornya. Jadi sistematis gitu. Letakkan dulu pengasuh juga kompeten. Kemudian di sana dicari manusianya dicari oleh pengasuh itu, kemudian kita latih di sini karena nggak mungkin dilatih di sana. Pakai virtual lah gitu. Itu sedang kita pikirkan konsepnya. Ya mudah-mudahan saya minta doanya kalau misalnya bisa dilaksanakan ya mudah-mudahan itu bisa mempercepat proses transformasi masjid-masjid yang ikut di PMB ini. Tapi ini bukan pendampingan. Kalau pendampingan itu lebih kepada pembangunan platform ya. Misalnya Baitul Mal, kita dampingin supaya dia bisa mendatangkan omset. Tapi untuk menumbuhkan omset, kemudian mengembangkan fasiliti, seperti yang tadi kami sampaikan, sepertinya memang betul butuh orang yang kuat gitu ya. Dan ini nggak mudah gitu. Kami sadari nggak mudah gitu. Nggak mudah gitu. Walaupun sudah kita kasih semua tips-tipsnya ya, tapi nggak mudah. Karena banyak orang yang berani berkorban itu nggak banyak. Gitu. Karena memang kayaknya runtutan dari semua dari PMB itu kan inti poin pentingnya kan ada pada pengasuh atau pemimpin. Kalau di zaman dulu kan ibaratnya pada Rasulullahnya, ada Rasulullahnya mau ke kanan, ya semua ke kanan, ada ke kiri. Nah, sedangkan menentukan pengasuh atau pemimpin itu juga kayaknya sebuah fenomena umum kalau nggak mudah gitu. Ya. Mencari pengasuh ataupun berupaya menjadi pengasuh. Nah, ya. Itu di PMB 6 Bang Rijal, saya ada memberikan materi tentang bagaimana langkah cepat ya, sifat sementara. Itu Bang Rijal harus mengkonsolidasikan terlebih dahulu tokoh-tokoh yang ada di masjid. Jadikan mereka pemimpin semua. Ya. Kemudian cari orang pintar, ya, tapi nggak usah langsung ditentukan. Ya, coba dulu 3 bulan. Memenuhi nggak dekualifikasi yang diharapkan? Kualifikasinya itu sudah kita pelajari full sejak di PMB 1 ya, di PMB 5 nanti bisa minta linknya juga lebih tajam lagi di PMB 6. Ya, apa kriteria-kriterianya? Apakah dia pengasih dan penyayang gitu ya? Apakah dia orangnya kufur atau dia bersyukur? Itu sudah kita bahas detail ya. Nah, itu teman-teman sebagai pimpinan, sebagai stakeholder lah istilahnya kan pemegang saham di masjid itu sudah harus punya kriteria siapa eksekutor yang memenuhi syarat itu. Dan itu harus diuji, nggak bisa enggak. Dia nggak bisa dilihat dari ijazah gitu. Ijazahnya ini kayaknya pas-pas, tapi masalah mental kan nggak dinilai dalam sistem kita. Dia harus diuji gitu kan. Bagaimana sikap dia terhadap jamaah, sayang dia dengan anak-anak, itu harus diuji, nggak bisa enggak. Maka harus dicari. Tapi mencarinya juga harus di tempat yang tepat gitu. Ya, jangan sampai kemudian carinya nggak jelas. Kami sarankan memang untuk pengasuh itu yang kuat kepemimpinan itu memang Gontor atau turunannya, pondok-pondok alumni itu ya. Karena di sana itu memang kalau saya lihat Gontor ini leadership-nya kuat. Nah, beberapa pesantren itu lebih kepada keilmuannya yang kuat, keulamaan. Cuman ketika menggerakkan, nah itu yang jadi masalah. Nah, di anak-anak Gontor itu biasanya, tapi yang terbaik ya, bukan ada juga anak Gontor yang nggak ini. Yang terbaik itu yang leader-leadernya itu biasanya dia giat di pramuka, di drum band, itu boleh ditinting lah. Cari anak Gontor yang mantan pentolan pramuka itu, tarik aja. Apakah akan jaminan berhasil? Ya enggak juga gitu. Tapi minimal ya akan lebih baik lah dibandingkan kalau misalnya teman-teman ngambil dari LSM, ex partai politik, pejabat ini, pejabat itu gitu. Itu nggak bakalan bisa. Gitu kira-kira Bang Rijal. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama, barakallah. Baik, Masya Allah, luar biasa. Nih semakin seru pembahasannya ya, Bung Ben. Menurut ke pengasuh. Allah ya, mudah-mudahan nanti semakin banyak nanti lahir pengasuh-pengasuh masjid nanti melalui wasilah pelatihan ini, insya Allah. Mungkin masih ada waktu, Bung Ben ya, ada 2. Nah, ini sahabat muda lagi nih. Mudah-mudahan diwakili tadi ya sama Muhammad Sopian, silakan. Tapi ini ya bolehlah mewakili muslimah ya, silakan.
Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Ustadz dari Surau Sahabat Muda Malang. Ya. Sebelumnya kami di sini di Surau Sahabat Muda Malang ini alhamdulillah fasilitasnya lebih baik daripada surau yang ada di Surabaya, seperti demikian Ustadz. Jadi kita selain ada tempat ibadah, ada odoj, yang alhamdulillah meniru dari Masjid Kapamunjalan, kemudian kami di sini juga ada working space, kemudian ada budik dambar hidroponik dari segi bisnis untuk anak muda berlatih. Seperti demikian Ustadz, dan alhamdulillah mungkin kita bisa masuk di level di atas bintang 3, kurang lebihnya seperti itu Ustadz, alhamdulillah. Nah, tapi di sini yang jadi problem itu Ustadz, dari segi jamaah sholatnya seperti demikian, karena kita kan kayak di sekelilingnya kita itu Ustadz ada banyak musola, banyak masjid, alhamdulillah lingkungannya lingkungan yang bagus. Kemudian suraunya kita kan seperti berada di dalam rumah relawan seperti demikian Ustadz. Jadi alhamdulillah yang menggerakkan surau di sini adalah masih dari segi internalnya. Nah, karena suraunya kita ini masih baru, masih terbilang sangat baru, langkah awalnya kita mulai menarik para lansia-lansia beserta anak-anak dengan cara mengajak lansia dalam pasar bahagia seperti itu Ustadz. Jadi nanti lansianya datang sholat subuh jamaah di sini, sekaligus kita berikan sedikit sembako seperti demikian untuk membantu lansia-lansia binaan kami di sini Ustadz. Dan alhamdulillah kami dari Surabaya dan Malang ada ambulan yang alhamdulillah bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat yang ada di Malang, kami persilahkan untuk menggunakan. Begitu pula dengan yang ada di Surabaya Ustadz. Nah, pertanyaan saya di sini Ustadz, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Beni itu bahwa masjid itu akan sangat cepat berkembang apabila diisi oleh orang-orang yang profesional seperti demikian. Nah, sedangkan kami di sini di Surau Sahabat Muda ini kan lebih didominasi oleh para anak-anak muda yang ingin belajar terus untuk menggerakkan masjid seperti demikian Ustadz. Nah, kira-kira berdasarkan pengalaman Ustadz sendiri nih dari yang barusan Lia ceritakan, kira-kira bagaimana nih agar tidak hanya dari segi internalnya saja, tapi dari segi eksternalnya juga kita kuat untuk sama-sama membangun masjid Ustadz. Mohon jawabannya Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi yang saya maksud dengan profesional itu adalah pengurus lembaga masjid. Ya. Sementara pengurusnya itu tetap harus jadi ayah. Nggak ada selama ini saya pernah dengar ayah itu profesional gitu. Kalau ayah profesional di panti asuhan itu profesional, dibayar gitu kan. Nah, seorang kiai itu apakah profesional? Jawabannya tidak gitu. Dia seorang ayah. Maka pemimpin itu nggak bisa profesional gitu. Saya misalnya harus dibayar berapa? Saya harus ngerjain kayak gini gitu ya. Kalau bisa ngomongin profesional gitu ya, nggak bisa teman-teman sekalian. Jadi dalam hal kepemimpinan itu nggak profesional. Dia memang harus tulus, ikhlas, cinta, sayang, kasih uang, kasih barang. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, tentang karakter seorang pemimpin itu seperti apa sih? Gitu. Sudah kita bahas di PMB 6, panjang lebar saya bahas masalah itu tentang Kiai Sip ya. Yang saya maksud dengan profesional ya itu adalah ketika dia diminta untuk kerja dalam sebuah pelayanan. Misalnya gini, kami di Masjid Kapamunjalan itu ada mendirikan lembaga-lembaga. Tadi saya sudah ceritakan, misalnya KBTK. KBTK itu kalau misalnya diurus dengan relawan, mungkin nggak kira-kira Mbak? Mbak siapa nih ya? Iya Ustadz. Mbak siapa? Lia Ustadz. Lia? Iya. Ya. Kalau misalnya KBTK, itu kan sekolah formal kan? Bisa nggak itu kira-kira itu diurus oleh relawan? Kira-kira gimana Mbak Lia? Kan nggak mungkin kan? Karena dia setiap pagi harus masuk, kalau nggak ada gimana tuh anak-anak bisa sekolah gitu, ya kan? Nah, lembaga-lembaga ini tergantung layanannya. Kalau misalnya layanan dia harus setiap hari 24 jam, dia harus profesional, nggak bisa enggak. Ketika dia melanggar, ya harus dikeluarkan gitu. Nah,
Baitul Mal misalnya. Baitul Mal yang hari dulu itu belum profesional, masih digarap biasa saja. Ya, semuanya di tangannya para pengasuh dan para pimpinan. Tapi sekarang sudah nggak bisa. Kita harus buka layanan setiap hari, harus disapa donaturnya. Setiap hari harus bikin program, bikin konten. Itu kalau misalnya sekali nggak bikin konten ya selesai. Nah, itu sudah harus profesional. Ya. Kemudian rumah sehat. Ada orang sakit, ada orang apa. Ini yang meriksa siapa gitu kan. Nanti kalau salah dikasih obat gimana? Harus dokter gitu. Nah, mereka memang dibayar gitu secara profesional. Tapi pintu masuknya bukan profesional. Pintu masuknya adalah ketaatan. Gitu. Jadi mereka itu kok di Munjalan itu dijadikan santri dulu semuanya, ya kan? Sudah santri, di akadnya santri, berarti ada kiainya ngakui Kiai Lukman sebagai pengasuhnya, sebagai ayahnya, baru kemudian diuji coba dulu. Ya, ini disebut dengan, kalau istilah baru kami sekarang ini adalah santri pengabdian. Ya, santri pengabdian. Ya, jadi santri pengabdian ya 1 bulan 2 bulan nggak usah dibayar, ya. Gimana dia bagus apa enggak. Ketika bagus baru kemudian jadi SPA, santri penerima amanah. Ini statusnya ya. Jabatannya macam-macam, ya, SPA. Nah, santri penerima amanah ini karena dia khusus. Amanahnya di bidang apa? Misalnya pendidikan kah, sosial kah, di bidang usaha kah, itu beda-beda. Ya. Nah, SPA ini sudah ada standarnya. Mereka harus ada kewajiban dan punya hak. Haknya apa? Haknya mendapatkan ihsan. Jadi ini masih kawal Munjalan ya, bukan gaji, tapi ihsan, hadiah dari pengasuh. Yang besarnya bisa beda-beda, gitu, bisa beda-beda. Nah, berupa uang, kemudian berupa barang, beras, ya, fasilitas kerja, handphone, ya, mobil, tempat tinggal, pakaian, ya, kemudian vitamin, ya, dan seterusnya. Kemudian juga fasilitas, ya, fasilitas pemeriksaan kesehatan, fasilitas belajar, beasiswa untuk anak-anaknya, ya, dan seterusnya. Nah, itu cara kami mengelola sumber daya manusia. Nah, lalu kemudian berkembang lagi. Ini nggak semua ada beberapa orang tuh yang berjasa dan dia total meninggalkan semua aktivitasnya, nggak ada nyabang-nyabang, hanya ngurusin masjid saja. Nah, ini harus disejahterakan dong. Dia sudah punya anak, sudah punya istri, dia butuh rumah, ya. Ini sedang ditarifkan lagi, akan ada satu level lagi, namanya sepakat, santri penerima amanah kader. Itu kita sudah harus siapkan rumah, siapkan apa untuk perkembangan keluarganya. Dan yang terakhir itu ada namanya SWM, santri wakaf Munjalan. Itu udah matinya kuburan udah kita siapkan. Gitu. Nah, itu cara kami ya, desain SDM-nya. Jadi di manakah letak profesionalnya? Letak profesionalnya saya nggak tahu juga definisi profesional itu apa ya. Tapi setiap Kiai Lukman itu memberikan amanah kepada santri pasti akan dilihat latar belakangnya, passionnya, kemampuannya, ya. Kemudian proses belajarnya. Jadi nggak kemudian tuh, oh ini kamu punya pengalaman ini maka gaji sekian, enggak. Kadang-kadang ya di lembaga lamanya dia hebat tapi di masjid ya kacau gitu kan. Kadang-kadang kebalikan. Di tempat kerjanya dia nggak berprestasi, malah di masjid malah berprestasi. Kita wallahu alam, maka semua harus diuji, semua harus dicoba. Jangan buru-buru, ya. Nah, Kiai Lukman ya itu semuanya dianggap sama, semuanya adalah santri. Mau dia pejabat Direktur Baitul Mal kah, kepala sekolah kah, di mata pengasuh dan kami sebagai pimpinan semuanya santri. Nggak ada itu namanya pejabat-pejabat, karena pejabat itu hanya di lembaga saja. Di lembaga saja. Dia di lembaga di situ tuh dia punya otoritas gitu ya. Tapi di mata Kiai Lukman itu semuanya adalah santri. Disamakan semua. Gitu, disamakan semua. Nah, gitu kira-kira Mbak Dia cara kita ya dalam mengelola. Kalau misalnya gimana implementasi dengan sahabat muda? Ya tergantung siapa stakeholdernya dulu. Kalau misalnya teman-teman jadi pengurus, sudah ada sebuah lembaga yang harus profesional, harus ada setiap hari, maka sudah harus ada ihsannya. Siapa yang di situ harus menjaganya, ya. Nah, kami juga pakai absen, Mbak, nggak sembarangan gitu, absen semuanya, ya. Jadi ada istilahnya itu ada apa istilah teman-teman saya juga lupa tuh, penilaian operasi, penilaian prestasi itu berpengaruh juga, sudah ada ukuran-ukurannya, ya. Itu udah computerized semuanya.
Misalnya dia hebat segala macam tapi enggak halakohnya bolong. Wah, itu udah bisa ngurangin ihsan itu, hadiah-hadiah. Kemudian dia enggak lulus ujian. Waktu halakoh itu briefing keluarga setiap pagi itu ada ujiannya, Mbak Dia. Enggak lulus ya, itu berpengaruh pada karirnya, berpengaruh pada ihsannya, berpengaruh pada fasilitas. Nah, itu sudah haknya wakil pengasuh. Saya juga nggak tahu siapa yang dikurangin segala macam. Yang tahu tuh Kiai Lukman dengan wakil pengasuhnya. Kiai Lukman meng-ACC berdasarkan masukan dari wakil pengasuh yang melihat bagaimana santri-santri itu bisa berkembang. Gitu kira-kira gambaran. Ya, tapi ini sudah skala rumit ya. Nanti kalau saya jelaskan nanti teman-teman tambah down lagi. Wah, ini susah bener kayak gitu. Enggak, kalian juga bertumbuh gitu. Nggak sekonyong-konyong kayak gitu. Kita mikir juga ini kan startup ya. Ini gimana natanya nih? Mau pakai apa coba? Mau pakai pesantren beda, mau pakai perusahaan beda. Ya mikir sendirilah. Pakai juga, silakan teman-teman mikir sendiri juga istilah-istilahnya. Gitu. Kalau kita semuanya pakai istilah baru karena kita nggak mau dianggap ini perusahaan, nggak mau juga dianggap filantropi. Kita ini masjid gitu, beda, ya, beda dengan lembaga-lembaga lain. Kita bikin istilah-istilah baru. Gitu Mbak Lia. Sahabat muda silakan bikin istilah baru. Yang penting itu pertahankan kepemimpinan paling hebat dan teruji itu adalah kepemimpinan kiai santri, bukan kepemimpinan atasan bawahan ala perusahaan ala lembaga-lembaga profesional atau lembaga NGO atau lembaga filantropi. Barakallahu fikum. Baik, Bang Gun. Gitu dulu ya, Bang Gun ya. Kita istirahat dulu. Mungkin harus berjuang lagi. Tutup dulu ya, Bung Ben. Mungkin ada closing atau pesan penutup. Baik. Ya, saya berharap teman-teman semua di peserta pelatihan Masjid Billionaire ini ya itu bisa menilai ya di manakah letak posisi masjidnya ya, kemudian akan dibawa kemana ya. Ini materi sederhana sekali, bisa untuk bahan diskusi ya. Jika kemudian teman-teman semua sudah bisa menilai sebuah objek apakah dia masih anak-anak, remaja, dewasa, maka kita bisa mengambil sikap ya untuk menumbuhkannya. Yang jadi masalah kan kita nggak tahu nih, dan nggak mau tahu gitu tuh masjid kita ini dalam posisi apa sih gitu. Nah, tools yang kami berikan ini bukan tools yang sifatnya teoritik gitu ya, enggak gitu ya. Ini hanya sebuah gambaran saja. Ya mudah-mudahan nanti Bang Gun nanti kan ngambil doktor tuh bisa ngambil bikin teorinya, penilaian masjid ya, kasih bintang beneran gitu ya, gitu kan sebagai tesis ya, betul-betul diteliti. Dan saya yakin semua teman-teman yang ada di sini pasti mampu ya untuk mencapai masjid bintang 4 ya bahkan masih bintang 5 gitu ya, minimal itu masih bintang 4. Saya sangat yakin bisa ya. Kuncinya hanya pada kepemimpinan, kuncinya hanya kepada Al-Quran. Jangan menggunakan undang-undang, jangan menggunakan pendapat profesor ini, doktor ini segala macam, pakai Quran yang terbaik. Quran sudah proven, sudah diterima oleh ribuan tahun, bisa memajukan masjid-masjid di seluruh Indonesia. Wallahu alam, kalau misalnya ilmu manajemen, ilmu keuangan belum teruji. Ya, gunakan At-Taubah 17-18. Ya, nggak boleh syirik, nggak boleh kufur, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tegakkan sholat, tunaikan zakat, jangan pernah takut kepada siapapun selain kepada Allah. Cukup itu saja pegangannya. Ya, jangan dirubah-rubah. Ya. Dan yang terakhir, saya menghimbau teman-teman sekalian, sebentar lagi tanggal 30 Juli itu bertepatan dengan 1 Muharram. Ya. 1 Muharram itu adalah 1 hijrah ya, penanda hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dan pada saat sampai di Madinah ya, seorang sahabat mengabadikan perintah pertama beliau. Yang salah satunya adalah bagikan makanan. Saya berharap peserta PMB ini dari PMB 1 sampai PMB 6 ini mulai jadikan titik tolak tanggal 1 Muharram ini ya, membuka masjidnya. Mari sama-sama kita bagikan makanan untuk masyarakat. Ya, kami di Masjid Kapal Munjalan bikin event namanya Saprahan Muharram. Ya, Sapa Muharram itu kita akan sediakan makanan ya, setelah zuhur, sholat zuhur bareng-bareng menggunakan pakaian tradisional ya. Kita undang mustahik, kita undang pejabat, kita undang tokoh-tokoh masyarakat, ayo makan di masjid. Kita undang semuanya. Bukan kita minta makan, tapi kita memberi makan kepada orang-orang sekitarnya, kepada tetangga sekitar, kepada pejabat, kepada pokoknya semuanya, ulama yang ikhlas, para pemimpin yang ada akan kita kumpulkan di Masjid Kapal Munjalan. Dan kita himbau sahabat-sahabat semua walaupun skala kecil, ayo
ya 1 Muharram ini kita serentak bikin kegiatan makan-makan, masjid makan-makan, ya 1 Muharram. Nama eventnya monggo terserah. Mau copy paste yang kita bikin juga silahkan. Saya ada bikin eventan namanya Saprahan Muharram, tapi itu tradisi Melayu ya. Mau dibikin misalnya gerebek Muharram di masjid, rebut-rebutan kayak di Solo gitu ya, semonggo lah pokoknya. Silahkan ya. Silakan. Yang penting itu tanggal 1 Muharram nih, mari sama-sama kita jadikan masjid kita untuk membagikan makanan. Ya, karena itu perintahnya Rasulullah. Ya, pada saat beliau sampai di Madinah, dan saya yakin saat itu sudah ada titik masjidnya, kemudian menyampaikan, ya kan, tebarkan salam, bagikan makanan, ya, kemudian ikat tali persaudaraan dan laksanakan sholat malam. Ya, 4 perintah itu kalau misalnya kita bisa laksanakan di 1 hijrah, mudah-mudahan ya masjid-masjid kita akan bertumbuh, ya, akan berkembang, ya, pada tahun 1444 Hijrah atau di tahun baru di masa yang akan datang. Terima kasih. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih banyak jazakallah Ibu Ben atas materinya malam hari ini. Spesial ya, materi bonus untuk teman-teman sahabat masjid semuanya. Semoga ini menjadi panduan ya kita untuk melanjutkan materi-materi berikutnya. Insya Allah mungkin besok kita akan ketemu lagi ya Bung Ben untuk materi tips ini ya, Pondasi Baitul Quran. Nah, insya Allah akan dibahas ya. Nah, ini salah satu kita menuju level masjid 02 ya kan, 03 dan seterusnya. Insya Allah silakan Bapak Ibu untuk terus mengikuti. Mudah-mudahan yang tidak pernah absen nih ya kan, sabar ya kan, netes. Insya Allah mudah-mudahan semakin kuat materinya dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa kita terapkan ya kan. Kalaupun mungkin kita belum ada masjid ya kan, yang mungkin belum bisa kita terapkan, kita bisa ajarkan ini ke masjid-masjid yang lainnya insya Allah. Baik, makasih banyak ya Bung Ben. Semoga ini berkah dan menjadi amal jariah buat ya Bung serta keluarga yang mengalir pahalanya untuk kedua orang tua dan mudah-mudahan mengalir juga pahalanya untuk keluarga besar ya Bung Ben dan mudah-mudahan menjadi penggugur dosa di masa lalu. Amin ya rabbal alamin. Barakallah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian jika terdapat kekurangan, saya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Saya akhiri pertemuan kita malam hari ini dengan bersama-sama membacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ketemu lagi besok Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bintip ya, Bang Gun. Siap ya, Bung Ben.